ini kan terserah kepercayaan. Iya. Lu boleh siapa tahu emang pegel. Iya. Atau siapa tahu tadi kita ngomongin sesuatu. Gak ada yang tahu kan. Iya. Oke, jadi kalau dari penglihatan Karyo dia diapain Kak? Iya, Kak. Dia dipegang-pegang aja. Dipegang-pegang aja. Oh, gitu. Bisa ya? Belum selesai kok. Belum selesai. Kalau dilihat-lihat nih cewek apa cowok Kak? Cewek. Oh, cewek. Oh, Temenan. Apa dipeluk dari belakang atau? Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Belum selesai gitu. Hai semuanya, kembali lagi dengan gue Marlo di Seruput Nendang. Dan gue Marco, boom. Gue gak tahu kenapa teman gue Marco-nya, biasanya gak ada tuh. Iya, nggak apa-apa. Yaudah, gue ulang boleh? Gak usah ada nama. Halo semuanya, balik lagi di Seruput. Wah, belum mulai. Oh, sorry. Halo semuanya, balik lagi di Boom Seput. Ya, sekarang nama acara kita Boom Seruput. Iya. Ya. Kali ini lo, Iya bro. kan kita udah ngebahas tentang Philo ya. Enggak, lu sama Dino bukan kita. Iya, lu waktu itu lagi jadi hantu. Nah, sekarang masih ada yang masih mau nanya-nanya tentang seputar kesetanan. Persetan. Persetan dengan kamu. Enggak, bro. Oh, apa tuh? Hari ini nih, Apa? kita mau bahas sesuatu yang mistis. Oke. Jadi lu jangan kebanyakan bercanda. Judi kan? Oke, judi online gue. Kangen dah gue sama Dino. Jangan lo. Kita sambut dulu Mario Lamasnoya. Ya kita ini Karyo kedua kalinya datang ke Seruput Tendang. Terima kasih loh Bang udah mau datang. Suatu kehormatan loh. Iya. Kalian banget dah lo. Udah belajar ya? Iya, lu pemanasan buat. Iya. Lu ngomong di kaca Iya. suatu kehormatan. Iya. Suatu. Belajar. Karyo ini walaupun dia jarang ada di depan layar, tapi dia selalu mengikuti perkembangan Seruput Tendang. Jadi kalau ada misalkan ada editan salah atau ada omongan salah atau ada apa namanya host yang salah, itu Jalan Karyo hidup pasti yang ngomong. salah. Iya. Jangan nengok gue please, jangan nengok. Iya. Karyo paling iya kalau ada jalan hidup yang salah juga Karyo ngingetin. Ngingetin soalnya dia juga pernah sih. Iya. Udah lo jangan narkoba lo. Nah, ngomongin setan. Kemarin Philo, gue udah sama Philo lo, gue jelasin ulang ya. Iya. Gue recap. Iya. Cap. Betul. Nah, Kak, waktu itu Philo tuh ngomong kalau ternyata Sebenarnya recall. Kalau recap tuh lu konklusiin, recall tuh lu ulang. oh gitu. Nah, jadi soal cap sama call nih ya. Cap itu apa? cap itu Topi. simpen. Topi. Enggak polisi, cap. Kop. Tom itu yang ini loh, tompel. Kemarin ya, Kemarin dia. Philo. Lu sama Philo gimana? Iya. Gue sama Philo itu ngomongin setan juga, Kak. Terus? Iya, sama kopi ya. Filosofi Kopi. kopi. Iya. Disponsor ini. Karena gue takut ngomong setan. Nggak, tapi ngomong kata Philo itu gue recap ya. Gue recall jadi Philo itu bilang kalau setan itu ada banyak banget seasonal ya katanya dia. Maksudnya banyak banget setan. Musim. Bukan, banyak banget setan-setan yang berbeda-beda tapi dia memakan energi yang sama, yaitu ketakutan. Apakah itu betul? Hah? Setan berbeda-beda. Betul. Kan lu yang jadi. Tadi katanya lu mau recall. Iya. Susah juga nih. Enggak, soalnya gue tadi pengen bantu. Di poin gue nggak ada, lu lagi bahas yang mana? Marco recall dari Philo. Ya ini gue lagi recall nih. Oh, kan masa recall dari filonya tuh ini nih yang di recall. Oh, gue salah. Oke, ini padahal Nao udah jelasin. Marco recall dari Philo, makhluk halus punya perasaan. Nah itu. Nggak, lihat tuh yang paling bawah mendapatkan energi dari ketakutan. Nah, lu kita. jangan nih, Nao. Jangan lompat-lompat. Iya, lu dari atas lu. Ya iya gitu gimana? Oke, nah jadi gini Karyo. Kemarin itu Karama berbincang-bincang dengan salah satu anak indigo lainnya itu Philo Sebastian. Betul. Dia bilang bahwa makhluk halus itu sebenarnya punya perasaan
dia bisa marah, dia bisa sedih, dia bisa senang, dia bisa ketawa gitu-gitu. Apakah itu benar? Sebenarnya sedikit salah itu. Karena makhluk kasar juga bisa punya perasaan. Ah iya. Ya. Oke. Segala makhluk begitu kali ya. Belum pakai sinsui. Iya. Kurang halus. Kalau kamu ngomong terus kurang ajar. Sorry bos. Oke, jadi Iya benar. segala makhluk memiliki perasaan dan hantu pun juga. Tergantung jenis hantunya kan. Ada yang apa nih? Coba yang kemarin kan kita sudah pernah bahas tuh Iya jin. di episode. Bukan. Bukan kan? Yang hantu yang cuma ngulangin kehidupannya. Kehidupan hari-hari. Dia itu nggak punya perasaan, cuma dia ngulangin tiap harinya Oke. ngapain aja. Monoton ya hidupnya. Iya, hidupnya monoton. Introvert pasti. Iya, sorry ya. Sorry. Enggak ada yang nyindir lu kan? Enggak ada. Iya. Hantunya, iya. Iya benar. Tapi kalau hantu yang pinter, intelligent haunting itu bisa. Apa sekali lagi bisa dulu? Intelligent haunting. Lu ulang. Intelligent hunting. Nah, international hunting. Hunting itu Berburu. ketika mau 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Bunting. Nah, gue juga sering international bunting tuh. Wow. Bunting itu buat motong-motong. Gunting. Lu banyak ngomong, gua gunting nih lehernya. Penggal. Gajinya dong gaji. Gantung. Oh gantung. Oh iya. Kenapa sih tiap kali gua ngelawak di next. Nggak ada yang connect kan? Iya makanya. Kenapa hantu itu katanya suka di pojok-pojok? Space yang kosong di pojok. Iya, kadang di XXI di pojok hantu juga tuh. Bukan loh. Itu setan. Kenapa kak? Nah, gue nggak tahu hantu di pojok-pojok sih, tapi gue bisa lihat misal. Iya. Iya, oke, dari iya, sini, iya. dari sini misalkan. Jangan dari sini dong. Nggak di pojok gitu loh. Nggak di pojok. Sini lo dempet lo. Nah iya. Jadi kak, gimana? Gimana? Boleh kasih tahu satu tempat nggak? Jangan di belakang gua. Enggak. Oh, di mana? Nah. Jadi bos, Ari mau bikin podcast tapi maunya main aman, ya kan? Kamera yang itu matiin aja boleh nggak? Iya, gue di sini. Iya, tapi nggak di pojok. Mungkin ada hantu yang emang tujuannya boleh kembali ke tempat. Iya, kembali ke habitat tolong. Iya, tapi ya mungkin ada yang emang nggak tahu hubungannya ke pojok. Mungkin nggak tahu ya, karena kan hantu itu ngambil energi dari badan kita sama listrik. Bisa jadi di situ ada Pantas terkontak. listrik gua naik ya harganya. Oh, mungkin. Berarti ada hantu, hati-hati aja. Pikachu apa gimana sih? Enggak. Maksudnya ambil listrik apa sih? Listrik itu kan tenaga, bisa ngubah jadi tenaga gitu loh. Kayak lu pakai komputer, pakai microwave, semua itu kan butuh tenaga. Betul. Listrik itu tenaga, kayak lu gini aja itu Tenaga. ada listrik Tenaga, nih sebenarnya. Nah, itu mereka ngambilnya dari situ. Jadi kayak pohon, tenaga fotosintesis itu bisa mereka makan. Makanya banyak hantu di pohon. Pohon beringin gitu. Iya, karena itu fotosintesis, energinya buat fotosintesis diambil sama hantunya. Oke, berarti Gua baru tahu. bukan energi manusia doang. Bukan semua energi, semua yang menghasilkan energi. Semua yang menghasilkan energi itu bisa jadi Tenaga diambil mereka. dari Kayak misalnya banyak hantu di sungai, karena sungai kan mengalir tuh kayak PLTA. Tenaga air gitu. Nah, itu mereka jadi tenaga. Berarti semua hantu itu belajar biologi kali ya? Iya benar. Anak IPA semua. IPA semua kan? anak IPA. Iya, soalnya kalau ada hantu IPS dimusuhin. Soalnya nggak hafal doang ya? Iya, nggak hafalan Nggak, doang. hantu yang introvert itu yang IPS. Oh, gitu-gitu aja. Iya. Nggak belajar PLTA dia. Tapi kan gue mau IPS. nanya, kenapa? Gue juga IPS. Nah, kita kenapa ngehina IPS kalau kita mau IPS? Gue mau nanya, kenapa hantu cuma ada di pohon pisang dan pohon beringin? Enggak, di semua hantu ada. Di semua pohon? Di semua pohon. Di semua hantu ada pohon. Jadi hantunya datang ini pohon cabai. Pas di semua pohon ada. Iya, tapi mungkin karena di pohon beringin itu dia besar dan energi fotosintesisnya tinggi, jadi mereka lebih suka di situ. Kayak lu ngapain di pohon cabai, orang kecil, tenaganya kecil gitu loh. Semakin besar pohon semakin banyak Iya, penghulunya. Jadi kayak pisang juga berarti dia kan menghasilkan buah mengeluarkan energi yang lebih. gitu-gitu. Terus kepercayaan pocong di pohon bambu. Nah iya. Tidak. Oh, tidak. Pohon di Tidak. pohon nih. Pocong di pohon apa? Kok gue agak lucu ya kalimat gue. Iya, pocong di pohon apa?
Nggak ada, dia nggak ada pohon spesialnya. Tapi lu pernah lihat nggak pocong kesandung? Nah, yang kayak gini-gini. Kan gua nanya ya. Kayak enggak. Oh, gini aja. Kalau emang lu mau lihat nanti kasih lihat. Wah, ya. Enggak, pocongnya mah berdiri, lu yang kesandung. Kesandung masalah. Aduh. Tapi bisa nggak sih kayak setan tuh bercanda gitu loh, Kak? Bercanda ngenyek bisa. Ngenyek apa tuh? Apa sih ngenyek? Oh, kayak ngeledek gitu ngeledek. kan. Iya kayak tapi sebenarnya nggak bercanda gitu loh. Dia nakutin. Nakutin iya. Sebenarnya yang lebih bercanda itu iblis. Iblis tuh lebih bercanda. Kalau setan biasanya itu ngapain aktivitasnya selain kayak kalau misalnya mati yang aktivitasnya ulang-ulang Main basket mungkin. gitu ya. Emang bikin tim emang ya. Demon's Club. Senternya pocong. Gue yang rebound. Jangan bercanda. Serius Ini nih. lagi kegiatannya apa ya? Mana gue tahu. Iya, kan lu bisa ngelihat. Maksudnya kayak misalnya gue bisa ngeliat nih kayak wah, ini ada setan nih gitu. Kenapa contohnya Kan gue? misalnya gue bisa lihat. Iya, misalkan. Nah. Nah, terus misalnya kayak misalnya mau ngapain nih? Oh, lu mau gangguin orang Sekitar lain gitu. Kan berarti lu tahu aktivitasnya dia. Nah, yang lu pernah lihat itu aktivitasnya nakutin doang kah? Atau kayak diem dia curhat aja. kayak, bro, Gue gak bisa ke alam sana nih. iya nih. Nah, curhat pernah. Pernah curhat? Dia ngeliatin doang pernah. Dia Apa dia gangguin ngeliat doang. manusia dia kaget kali ya? Gua waktu itu ngeliat manusia. Oh, setan lagi ngerumpi. Lu liat gak sih Maro? Iya. Serem banget ya. Lagi gosip. tapi pernah diomongin gak sih kayak Mario, lu ada manusia lain tuh yang kayak lu bisa lihat juga. Balik lagi kalau ke awal kan kayak di video sebelumnya kalau apa sih ya namanya tingkatan konektivitas mereka beda-beda ketika klik baru bisa ngelihat. Iya. Nah mereka pun begitu jadi ke sesama mereka jarang lihat. Hah? Oh gitu. Jadi mereka nggak tahu kayak misalnya kayak gue kan ditempelin. Kalau gue ke rumah orang tapi orangnya ini ada penunggu dan nggak connect nggak ada apa-apa. Tapi ketika connect itu satu rumah bisa hancur. Mereka berantem gitu loh. Apa sama tergantung energinya juga apa enggak? Iya tergantung energinya juga. Jadi kalau misalnya lu ditempelin pocong nih misalnya. Pocong bisa lihat pocong lain nggak? Apa sama semua setan nggak bisa dilihat gitu? Iya itu harus ada connect juga ya. Sekalinya connect nongkrong bareng mereka. Iya. Tadi Demon Club. Iya, Demon's Club 666. Enggak, kalau ini agak lebih ke The Poconger sih. Kalian di tim apa? Tim lompat indah. Menang dong, jauh banget tuh. Takut enggak, tapi selalu setiap kali sama Karyo tuh pasti nanti ada aja kejadian aneh. Betul. Sebelumnya pernah? Terakhir jadi gini, gue cerita sedikit ya. Iya, Kita recall lagi. Kalau kalian mau lihat dulu aja. Jadi dari episode yang sama Karyo, nggak lama itu kita ada jalan-jalan. Oh, Kita pergi ke Temanggung. Ke Temanggung, ke Dieng. Wah, selama di Temanggung ke Dieng itu udah kayak ekspedisi alam liar gaib. iya kayak Wild and Afraid. Iya. Masa nih guys, kita lagi tidur enak nyenyak-nyenyak, tiba-tiba ada yang ketawa dari luar. Awalnya kita hiraukan, lama-lama kok ketawanya suka nggak tahu diri, Masalahnya ketawanya bukan di bawah. tapi di atas. Udah kan, kita semua ketakutan. Itu kayak ini ada yang ketawa atau ini serangga atau apa sih? Charles sebagai orang berdarah timur, Betul. dia keluar. Bentar gue cek ke balkon. Keren. Nggak lama balik lagi. Tapi balik lagi mukanya udah agak pucat. Kita satu ruangan tanya, Charles ada apa di depan? Rayap gede. Rayap gede tidur. Sampai sekarang kita nggak tahu itu apa. Pokoknya ada yang ketawa. Rayap. Rayap. Rayapnya Oke. berbentuk manusia. Iya, dan gede. Sama rayapnya anehnya ada tali di atasnya gitu. Oh, yang lompat jumping gitu ya. Dia mungkin rayap jumping jacks. Tapi gue nggak tahu itu maksudnya di dalam ekspedisi kita ke Temanggung sama dia yang itu banyak banget yang terjadinya enggak Yang di pom bensin loh. Yang pom bensin kenapa? Yang geng kalian beda mobil tiba-tiba yang ketawa juga. Bukan. Apa sih? Lagu. Lagunya berubah ya. Jadi kita lagi jalan.
Kita tuh jam 2, jam 3 pagi kita pengen ngelihat bintang-bintang di bukit gitu deh. Pokoknya kita jalan ke arah sana, lagi biasa aja nyetir, tiba-tiba lagunya kenceng ke play. Nyala tiba-tiba. Ini lagu lagi mati kan. Belum ada yang ngeplay apa-apa, HP gua nggak ke connect, bla bla. Pokoknya tiba-tiba lagunya ke play kayak dari Bluetooth gitu. Jadi bukan radio, bukan apa kan, ada judulnya kan. Lagunya apa ya? Cintaku kelepek-kelepek sama kamu. Itu nggak ada yang play itu. Nah jadi tiba-tiba cintaku, kita mau kaget kan satu mobil, kok nyala radionya? Terus bukan radio, itu ada judulnya Cintaku kelepek-kelepek remix siapa gitu kan, gua nggak tahu kan. Terus gue ngecek HP gue, masa sih HP gue kelepek-kelepek, HP gue mati. Terus yang lain? Yang lain nggak pernah connect ke mobil gue. Iya. Dan nggak ada yang play lagu itu. Mungkin nggak itu dari orang lewat lihat Bluetooth mobil lu? Kan harus dikonekin dari gue. Oh, nggak ada gituan. Jadi di gua tuh Bluetoothnya penuhnya tapi dari gua, Karama, gua kan nggak satu mobil sama Karama. Gua, Karama, pokoknya HP teman-teman gua. Tapi yang ngeplay itu nggak ada Bluetooth connect, Nggak ada yang masuk. tiba-tiba ke play. Udah nih, panik dong kita. Kalau lagunya ke play, tapi kita masih anggap santai. Ya udahlah, mungkin dia nih kayak kita ngebayanginnya mungkin ada orang tinggal di sana, dia orang kampung lah kasarnya, itu lagu yang dia suka, terus dia kecelakaan meninggal, terus kita lagi lewatin dia ngeplay lagunya. Mungkin. Kayak ngasih tahu gue ada di sini, tapi kan aneh, cintaku kelepek-kelepek kan. Udah dari situ semuanya hancur. Iya. Atau bisa jadi dia kelepek-kelepek ngeliat lu lu ditempelin. Mati deh gue. Plot twist. Oh enggak, abis itu ada lanjutannya. Oh, Kita matiin lagunya. Nyetir aja. Di mobil itu gua di kiri, Charles nyetir, Nao, Nica. Kita berempat jalan, lagi diem. Tiba-tiba Charles nanya ke belakang, "Hah? Kenapa?" Nggak ada yang ngomong padahal. Di saat itu, gue juga denger ada yang ngomong, tapi gue lagi mikir, ini bukan suara Nao, ini bukan suara Nica. Gue gak mau nengok. Gue diem aja, gue lagi diem. Charles, apaan? Mampus dijawab, kamu mati. Dan itu gue gak tahu. Nah, dari sini gue mempertanyakan, bagaimana mereka bisa mengeluarkan suara seperti ngobrol atau manggil, padahal kita gak bisa lihat. Betul. itu pun pertanyaan buat gua. Gimana mereka bisa connect ke kita ngeluarin suara bau-bauan? Itu juga gua nggak pernah nanya mereka, gua nggak pernah, tapi masuk aja gitu ke kita. Nah, dari logika gue aja. Kita kan 5 panca indera itu. Nah, sebenarnya yang keenam yang sensitif ini. Six sense. Karena itu lebih tinggi dari 5, logikanya harusnya mereka bisa masuk ke 5-5-nya ini. Logika gua. Gitu. Oh iya juga ya. Logika gua sih. Kalau mereka aja bisa yang six masuk sense, ke 6, ya 5 ini di bawah mereka. Iya, logika. Makanya kita sering lihat visual, bisa ngerasa, dipegang kerasa, mencium. Padahal emang gue yang megang gitu. Kerasa nggak lo? Kurang ya. Oh, kerasanya di sini. Hei, amit lu, sumpah. Tapi kenapa setiap makhluk halus itu bau bunga? Enggak Enggak ada yang bau tai. Iya, bau mayit Bau ada. busuk. Iya, bunga dan busuk. Tapi kan bau bunga berarti yang baik ya? Enggak. Atau habis mandi tuh? Aduh sorry. Malah biasanya bau bunga tuh jahat. Demi apa? Gue soalnya pernah jogging malam-malam terus bau bunga. Ayo. Terus bulu kudu gue berdiri kan. Waduh. Mules ternyata. Iya, sip, mantep, berak. Nggak, tapi beneran baunya tuh di satu tempat doang. Iya, kalau lewat gitu. Iya, kalau lewat kayak wah, apa nih gitu. Ya itu. Bau bunga apa yang bunga-bunga yang itu? Melati. Iya, bunga melati. Ya udah. Emang itu identik dengan makhluk halus? Hantu. Karena kan pokoknya buat nunjukin itu susah. Artinya paling simpel ya udah bau aja atau ya udah suara aja tanpa visual. Emang Visual itu dia paling tinggi. bau bunga? Hah? Bau bunga? Enggak bawa bunga, tapi Kok bisa bau bunga? dari baunya mereka artinya. Oh, pas dia mati ya? Bisa jadi. Gua nggak pernah nanya, lu kok bau melati sih? Nggak pernah gua nanya. Itu pertanyaan Karama, kenapa bawa bunga? Ya kan baunya bunga. Enggak, itu setannya mau kelulusan temennya apa gimana? Dia bawa bunga. Valentine. Oh, Valentine. Nah, kebanyakan setan emang matinya di 14 Februari. Apa hati kita tuh? Jomblo. Sorry. Nah Kak, gue mau nanya lagi nih. Marlon nanya dulu deh. Apaan? Yang gue nanya dulu ya. Ya. Kalau bisa astral kan, Bisa. lu pernah kesana kan? Hah? Kalau di Kesana tuh? Insidious, ya itu buka pintu, Enggak. pintu merah. Enggak Apa? buka pintu. Ini
pintu kemana aja ya? Pink. Pink, Doraemon, iya. Doraemon. Nggak, tapi bentukannya pintu apa? Enggak, ya lu langsung keluar. gitu kan? Lu mau? Jangan, emang lo mau coba. Skip dulu. Nah, di sana itu Di sana itu sorry. Di sana itu bentukan dunianya dimensinya kayak gimana? Yang gue lihat itu hitam putih sama asap-asap. Jadi kayak gue lihat lampu nih, tapi lampunya asap gitu, kayak nggak punya bentuk fisik. Tapi bentukannya kayak ruangan ini. Misalnya Iya. lu asalnya dari di sini nih. Heeh. Bentukannya kayak gini tapi hitam putih. Iya, hitam putih dan asap. Jadi Nggak berfisik gitu ya. Mungkin logika gua ketika gua ngeliat itu, oh makanya mereka harus ngumpulin tenaga supaya jadiin ini fisik. Oh. Baru mereka bisa nyenggol. Logika gua ya. Iya juga Tapi sih. gua nggak pernah coba megang apa-apa di dunia situ. Oh, tapi lu cuma kayak jalan-jalan gitu doang ya? Iya, jalan-jalan. Ada mall nggak? Ya ada kan sama kayak sini. Enggak, maksudnya kalau lu misalnya ke mall nih, Heeh. ada lu bisa ngeliatin orang-orang yang astral juga apa enggak? Bisa. Kayak ketemu gitu kayak bro. Sesama astral. Gue sih belum pernah ketemu, tapi harusnya bisa. Kalau balik lagi connect. Misalkan Karyo sama Energinya. Vilo nih berdua. Iya. Astral barengan ya bisa mungkin ketemu kalau connect. Oh, energinya harus sama gitu Iya, ya, seimbangin kayak ya. yuk ketemuan tapi harus sama nih frekuensinya Kayak kasarnya Goku sama Vegeta ya. Oh, fusion. Iya, yang fusion. enggak yang ininya levelnya 4400 iya benar. Iya. gitu ya. Wibu. Oke, balik lagi ke Dragon Ball. Jadi kenapa Kirilin tuh Meninggal terus. Soalnya botak. Jadi, oke, di dalam dunia astral nih Kak, lu bisa ngelihat manusia nggak? Bisa. Bisa, Jadi- tapi yang gue lihat tuh kayak lebih ke auranya. Oh. Kayak lu misalnya gue lihat lu, oh lu ada aura kuning gitu. Lu Aura ada kuning? aura ya Ijo kayak. kan iya hijau, aura Iya. hijau. Oh my god, keren banget gitu. Kalau gua nonton ya di apa namanya? Apa ya? Insidious lagi. Ya, next. Oke. Gua lupa. Ya pokoknya kalau Siapa nonton sih yang bertiga Jawa-Jawa Trioli itu? Bells. Bukan, Jawa apa? Powerpuff Girl. Kisah Tanah Abang. Nah, Kisah Tanah Jawa. Kisah Tanah Abang. Bahkan bos. Enggak, waktu gua nonton di Kisah Tanah Abang tuh tentang Hercules. Jawa. Hercules tuh yang megang tempatnya kan? Iya. Nah, di Kisah Tanah Jawa, itu kalau auranya semakin berwarna biru, itu OTW indigo. Kenapa indigo? Karena waktu Iya. aura orang indigo itu warnanya indigo. Iya. Indigo Lu tahu apa nggak sih? warna indigo? Enggak tahu gua. Ungu. Iya, keunguan. Keunguan, purple. Oh, indigo itu. Itu Iya, warna indigo. Nah, makanya kalau kayak ijo atau enggak biru tuh udah kayak bisa ngerasa gitu-gitu Iya. loh. Nah, Kalau- itu yang gue lihat. Oh, jadi misalkan nih lu waktu di astral lu tahu nih kayak ini, oh nih auranya Oza, nih auranya Charles Iya, gitu. gue Gua- bisa lihat aura. Gua auranya warna apa? Mau diliatin. Coba. Jangan. Artinya harus pakai special skill gitu ya. Ternyata lu ungu. Udah kita nggak collab lagi deh sama Karyo. Iya, gue. Coba. Wih. Oh, ngelap keringet. Mata tiga monyong. Oke, lanjut ya. Gue udah agak deg-degan nih. Udah agak pusing. gua. Astral. Seru ya. Bisa nyolong nggak? Kalau lagi astral, Wah, ngepet itu ya? ada dompet. Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Nggak, ini emang mental maling di mana. Kalau di alam astral nih Kak, lo lagi astral itu ada waktu nggak? Nggak ada waktu. Ke stop gitu. Jadi kayak nggak gerak gitu waktunya. Enggak, gimana ya? Lebih kayak semua bergerak normal, Tapi tapi udah ketika gitu lu aja. balik sebelumnya. Jadi ketika lu pergi gitu loh. flashback. Iya, kayak flashback. Hah? Jadi kayak misalnya gua waktu itu ngecek Marlo. Gua lihat apartemennya Marlo lagi apa, gue balik, itu Marlo baru mau melakukan apa. Gitu loh, ngerti nggak? Oh, bisa berarti kayak in the future dong. Iya, lebih kasarnya gue bisa lihat masa depan tapi sepersekian detik. Soalnya kalau lama diambil alih badan gue. Itu kayak ada benangnya nggak sih, Kak? Ada. Kalau benangnya putus berarti semua setan yang ngelihat lu kosong Gue jiwanya. mati. Oh, lu mati. Kalau putus mati. Karyo mati di hidup ini kan udah arwahnya udah Arwah gue kan Oh. cabut. Jaraknya berapa panjang tuh? Bisa nggak terbatas. Oh, makanya yang kayak Mas Bimo itu ya? Iya, yang dari ke Surabaya. Jakarta. Iya, bisa. Tapi lu menempuh jalan itu lu pasti ngeliat atau tiba-tiba kayak gua mau ke Surabaya, Surabaya. Itu lebih kayak gua tahu feel-nya Marlo apa ya? Kayak gua udah save auranya Marlo nih di badan gua. Gua udah save. Gua tinggal cari Marlo. Gua langsung ke Marlo. Kayak X-Men, Profesor X tuh yang nyari. Iya. lebih Tapi langsung Marlo. teleport ke gua. lebih kayak gitu. Anjir, keren banget. Jadi gua mau ke Marlo.
gue langsung di tempatnya Marlo, gue nggak nyari-nyari. Ya bisa aja gue nyari-nyari, tapi itu kan lama dan bahaya. Jadi gue bisa Marlo. Kalau lu lagi astral terus lihat setan, lu bisa ngusir setan yang di tempat itu nggak? Bisa. Karena kan gue udah sedunia sama dia, gue pukulin juga bisa. Oh, jadi bisa kesentuh ya? Bisa. Oh. Seru juga. Nah, waktu lu ngusir noni-noni Belanda tuh gimana? Gue nggak pernah ngusir, gue cuma nanya aja. Gue cuma nanya. Nah, oke. Ini kita ngomongin noni Belanda. Masih inget nggak pembahasan waktu lu ngobrol sama si noni Belanda ini apa? Enggak, gue cuma nanya dari mana, dari situ. Dia Pakai nunjuk bahasa ke apa? bahasa Indo. Oh, bahasa Indo. oke. Tapi maksudnya itu kan bahasa kalbu. Dia orang Jerman. Oh, bahasa ini ya. Ih, Apa? dia apa kayak telepati. Iya, Telepati. kayak telepati. Tapi di kepala gue ngomong bahasa Indo. Gue nanya dari mana, dari situ. Dia nunjuk ke kuburan lu, ngapain di sini? Saya dari dulu di sini gitu loh. Gue nggak tahu antara itu rumahnya Tinggal dia, dirubuhin jadi apartemen lu apa gue nggak tahu. Tapi dia bilang dia dari dulu di situ, mau gangguin ya. Dia bilang enggak. Oh, gue ya udah aman gitu loh. Biasanya bilang ya udah jangan gangguin adik gua, Ya, dia nggak ganggu jangan gua. deketin Gangguin adik kan gua. tuh dimimpiin. Iya. Jangan mimpin adik gua. Dan itu nggak ganggu kan? Menurut dia sih enggak. Dia Menurut cuma- gua ganggu sih. Enggak, gimana rasanya ada noni di Belanda depan muka lu bilang kamu bisa lihat saya kan? itu nggak ganggu sih. Aku mau nangis. Tapi serem gak sih lo? Jadi- Masih inget ya? Gue Kayak bule banget gitu ya? enggak, gue masih ingat semuanya gitu loh. Karena kayak lu tau kan mimpi biasa kayak udah lupa gitu loh. Tapi yang ini tuh kayak detailnya kayak gimana, apanya, bajunya apa, mereka berberapa, ngomongin apa tuh gue masih ingat semuanya. Lucid dream. Iya, kayak semacam lucid dream gitu loh. Gue tuh ngerasa karena itu nyata banget gitu loh. Gue bisa mikir gue mau ngapain. Iya. Iya, gua tahu tuh. Nah itu maksudnya jadi kan takut dong. Iya sih. Lagi aku pikir, nah kenapa gue bisa setakut itu? Karena gue tahu itu tuh gue lagi di mimpi. Gue sadar kalau ini tuh mimpi Oh. gitu loh. Karena jadi yang gue ngerti Itu bisa disebut astral nggak? Enggak, itu lucid dream. Lucid dream ya. Setengah lagi bisa astral. enggak, jangan sampai jangan sampai situ yang mentok. Nah soalnya gue ngerasa ini konser. Gue lagi nonton konser kan waktu itu. Jadi di mimpi tuh gue lagi nonton konser. Terus kok ada dua noni Belanda di belakang gue lagi ngobrol. Gue udah nengok kayak oh oke. Terus gue kayak ini gak asli deh, kayak ini gue mimpi deh. Gimana cara gue bangun? Gue lagi mikir gitu. Terus? Mereka ngerumpi, gue nyautin kenapa ada la. Iya. Makanya noni Belanda datengin gue kayak nanya, oh kamu bisa lihat? Kita ya. Enggak, dia bilang saya. Kamu bisa lihat saya ya? Udah nggak usah pura-pura nggak lihat orang saya depan kamu gitu. Tapi gue pernah nonton konser la. Oke, itu sebuah hal yang menakutkan. Tapi Nah, ceritain pengalaman astral yang paling seru atau paling menakutkan. nah, Ada nggak? Pasti ada sih kalau menurut gue. Ada ketemu iblis. Kenapa takut ketemu iblis? Iblis itu yang paling di atas setan ya? Karena iblis lawannya Tuhan. Kalau setan lawannya banyak. Bisa Kiai pendeta, gitu bisa ya. apa, bisa Oh, apa. iya. Tapi ini iblis udah lawannya Tuhan deh. Yang iblis bertanduk gak? Bentukan aslinya iya, tapi bentukannya enggak yang Yang kayak John Wick. Iya kayak yang ganteng gitu ya. Itu gunanya buat ya supaya memanipulasi kita. Menghasut kan. Heeh. Terus kenapa? Coba ceritain dong astralnya. Hah? Kenapa? Iya ceritain Kenapa kenapa menyeramkan? serunya atau menyeramkannya. dia ngomong apa yang sampai bikin lu takut? Aduh. Ini dia seneng nih kalau dibahas. Oh, Ya tapi udah. dia ada di sini apa enggak? Ya bisa aja ada di sini. Tiba-tiba muncul? Itu Iya. lo sering datang kan kalau kita lagi ngomongin dia sering duduk Iya, bareng. yang kadang lu sering nyium bau kebakar dan segala macam Itu. tuh. Ya dia kadang ngerasa panas banget. Nah itu dia. Kayak panas neraka gitu loh. Panas banget demi. Ini sebenarnya gua tuh punya cerita yang gua nggak pernah ngasih tahu ke elu. Salah, kita punya cerita yang nggak pernah kita kasih tahu ke elu. Ini terjadinya di Bandung. Iya. Terus. Gue nggak tahu nih Karyo kalau ini lebih parah kan karena gue nggak tahu gue mau ngomonginnya gimana, openingnya gimana gue nggak tahu. Emang nggak ada ya? Nggak ada gue, lu Rama temen lu, si Dora yang itu yang potongan Iya, rambutnya iya. itu. jadi gue ceritain aja ya. Jadi gini waktu gua, waktu lu berdua ke Bandung. Oh, lu yang tahu cerita. Gimana lo? Intinya aja, Intinya apa? gue pokoknya gue udah di kata Karyo gue nggak boleh sebut nama siapa apa, pokoknya suasananya ya Jenderal. paling tinggi. Saya tahu. Sampai situ aja. Iya. Jadi katanya Yang M apa L, Kak? Paling tinggi. nggak paling ada lawannya. tinggi nggak ada lawannya. Duh, aku Yang nggak tahu pertama kali diusir sama Tuhan deh pokoknya. Udah ya kita udah gambaran Oke, iya, semuanya. iya. Jadi temannya Karyo ini pernah nggak sengaja ketemu sama si itu.
Oke. Enggak cuma itu. Nggak cuma itu. Dia kontrak. Oh, dia Kontrak darah. Kontrak darah. Oh, gua nggak tahu yang ini. Oh, Lah, terus berarti nasibnya jiwanya gimana? diambil dong nanti. Ya iya. Udah pasti. Tapi keuntungannya buat si teman lu mau aja, lu mau apa aja dia bisa kasih di dunia ini. Tapi dia kaya apa miskin? Gua nggak tahu nasibnya sekarang, gua takut sih. Iya, gue juga takut. Gue nggak mau bahas lebih lanjut. Pokoknya intinya, yang lucu temannya Karyo ini nggak bisa lihat setan. Terus? Dia tuh nggak bisa lihat makhluk halus, nggak bisa, cuman bisa ngerasain katanya. Dia cuma bisa ngerasain kalau ada yang aura beda atau suasananya beda tuh dia tahu gitu loh, kayak oh ya udah berarti di sini ada sesuatu, tapi dia nggak tahu itu apa. Iya. Suatu saat gue nginep sama Karyo digangguin sama Tante kuntilanak. Iya. Terus Karyo risih, jadi dia marah sama si Tante Kunnya. Iya. Dipikir sama teman yang ini Karyo kesurupan. Terus? Emang lu maksudnya kayak gimana kayak? Enggak, Karyo sambil tidur gitu. Oh. Tapi tangannya sambil nyekek Tante Kunnya. Oh anjir. Gue kebangun soalnya Karyo tuh nggak ngomong apa-apa, cuman gini. Kayak gitu. Serem banget. Gue juga serem. Gue juga nggak tahu itu dia kenapa, tapi kayak bentukan tangannya kayak lagi nyekek si Tante Kun ini. Nah kayak gitu, tapi tidur. Gue panik dong, karena yang pertama bangun gue. Gue nengok, anjing kakak gue kenapa nih? Anjing kakak gue kenapa? Gue bangunin temennya, kakak itu Karyo kenapa? Gue juga nggak tahu dia kenapa ya. Terus ke sebelahnya, aduh gue merinding lagi. Pokoknya intinya, yang mengusir setan ini itu si temannya Karyo. Katanya nggak bisa. Dengerin dulu. Nah ya. Tapi temennya Karyo ini kan gue tahu bentukannya, gue tahu wataknya, gue tahu suaranya. Tiba-tiba ada berapa belas suara jadi satu. Kesurupan. Ngeluarin sesuatu yang nggak bisa gue lihat juga. Tapi intinya waktu dia ngomong A-nya tuh ada 18 suara gitu. Misalnya kita semua nih ngomong A, Kayak berbarengan. gitu. Tapi dari mulut dia doang. Itu siapa kak? Itu dia. Itu. Oh dia udah kontak. Iya, jadi jadi didatengin suruh ngusir. kayak lu datang ke gua, lu bantuin gua gitu loh kasarnya. Kayak gue bos lu nih Jing. Lu ngapain Di dunia gangguin? ini. Oh iya. Gue sampai sekarang masih takut kalau ngomongin itu karena gue ingat kata-kata yang apa dia bilang. Apa? Aduh. Coba lu. Gue kepo banget nih. Masalah dia ada di situ. Ini memori yang gue nggak mau inget gitu loh. Ya udah kan udah keinget bego. lu tau gak sih film-film setan yang kayak iya semacam eksorsisme itu yang kayak dia ngomong apa suaranya ada cewek ada cowok ada kayak grup ada apa depan mata gue kayak gitu. Berarti lu percaya setan nih lu? Enggak mau nggak mau gue dikasih lihat seperti itu, apa logika apa yang bisa gue ngerasa oh emang dia memiliki banyak suara. Bisa aja dia anak Black Sabbath. Enggak, kalau gini kalau itu Slipknot. Black Sabbath psychosocial. Enggak, kalau misalkan dari suara biasa tiba-tiba jadi suaranya berat atau suara cempreng, menurut gue itu masih bisa diatur, normal. Ini jadi cewek. Enggak, bukan jadi cewek, banyak suara dalam satu mulut. Itu nggak bisa. Lu mau coba contohin sekarang nggak bisa. Gue nggak kepikiran sih di otak gue kayak Serem gimana. deh, serem. Kayak choir. Paduan suara. Oke. Udah kayak gitu dari mulut satu orang. Hah, kok bisa ya? Ini waktu gue ngomong Nah, itu. ya jadi tapi banyak banget suaranya. Dan ini kayak lu tau gak sih kalau lagi orang ngobrol bareng kan suka nggak sinkron. Nggak sinkronnya aja kelihatan di mulutnya. Ya jadi di gitu loh. Jadi ada banyak suaranya. Nyalu gitu ya. Wah itu kayak pertama kali gue nangis malam-malam ngelihat setan. Tapi setannya bentukan manusia. Terus ngomong apa lo? Dia bilang pokoknya pakai bahasa Inggris. Ih bule banget. Sementara teman Karyo nggak bisa bahasa Inggris. Sama sekali. Enggak. Orang Sunda totok. Iya, ngomongnya dia masih Sunda. Ngomongnya aing mane kalau ngomong bahasa Indonesia bentar apa ya aduh ini namanya bukannya Sunda Iya totok. Sunda. Tiba-tiba bahasa Inggris. Tiba-tiba ngomong bahasa Inggris lancar banget suaranya itu apa accentnya bukan kayak orang Indo lagi ngomong Inggris. Kayak Pamungkas. Enggak itu British. British. Dia waktu lagi merem 2020 solasi. Kagak. Ini beneran. Bener-bener kayak American gitu. Gua nggak tahu itu aksen apa. Pokoknya kayak lebih aneh dari American deh. Nggak tahu tapi gue pokoknya bukan orang Indo deh. Terus dengan banyaknya suara, maksudnya gue gemeterannya segemeteran kayak apa ya? Kayak gemeteran abis diputusin gitu. Oh iya. Ya kan begeter banget gitu. Iya. Atau nggak kayak lagi sakau gitu. Nah kayak gitu deh pokoknya gemeterannya. Pokoknya gue panik banget. Tidak banyak kata yang dia ucapkan. Ya dia yang lu ingat apa? Yang gue ingat adalah I am the God of your God. Anjing. Kayak film dah. Aneh kan? Lumayan sih. Enggak, dia ngomong gitu, I am the God of your God. Apa sih indonya?
Gue adalah Tuhan dari Tuhan lu. Oh dia kayak superior banget nih. Iya. Iya, makanya dia berani ngomong gitu karena yang kayak, waduh, aku panik, aku madep sana. Soalnya dari gue liatin kan, Lu kepo banget ya. Iya, mau ngapain mau nih, ngapain gitu. nih? Temannya Karyo mau ngapain? Mau bantu apa? Tiba-tiba ngomong gitu, gue tahu itu udah bukan temannya Karyo, gue madep sana. Dan lu masih tidur gini Kak? Dianya belum sadar. Gue nggak tahu. Oh lu lagi astral nih? Gue nggak tahu kejadian ini. Dia lagi tidur intinya. Oh otomatis ya tangannya ya? Kayaknya mungkin Karyo tuh tahu, tapi dia malas bangun, jadi dia astral kali ya. Gue nggak tahu. Iya. Tapi pokoknya intinya kayak gitu, kebangunnya gara-gara bau belerang. Iya. Karyo bangun, tiba-tiba Karyo teriak, lu ngapain? Terus Karyo kabur juga. Gue tanya, Iya. lu kenapa takut, Kak? Lu gak bisa lihat bentukannya aja loh. Iya. Emang bentukan? Oh nggak boleh ya. Gitu. Iya, serem lah. Tapi tinggi gede banget kah? Aduh, lu gak punya gambarnya lagi ya? Nggak ada. Waktu itu Oh lu Karyo- gambarin? Iya, gue nanya soalnya gue kayak masih bocah kan. Gue coba gambarin dikit aja. Cuma sketsa dikit, gambarnya kayak gimana? Anggapannya misalnya manusia segini nih Kak. Enggak, itu kecil banget. Manusia segini. Hmm. Orang dianya segimana? Iya, seginian loh. Nah, itu pun belum full. Oh dia belum kayak besar kayak gini ya? Belum Enggak, itu lagi duduk. 100%. Karyo gambarnya dia lagi bersila kayak gini, terus tangannya kayak gini. Anjir. Belum 100% dia. Kayak jujutsu ya? Iya, kayak jujutsu. Nah, dia tuh kayak sukunanya. Iya. Terus gue nanya Karyo kan, terus dia punya sayap enggak? Punya, sayapnya kayak gimana? Bolong, kebakar. Oh yang sayap-sayap kayak dagon-dagon yang bolong-bolong Nah, gitu. itu tuh kejadian beneran di mata Karyo. Kan gue nggak lihat ya. Tapi itu adalah pertama dan terakhir kali saya mendengar suara iblis. Saya tidak akan pernah lagi mau. Oh, itu iblis. Iblis. Itu berarti lu nanya nggak ke temen lu yang kenapa kontak sama iblis? Enggak. Gua enggak. Bodo amat ya? Iya, gimana? Itu personal gitu loh. Iya. Gue kayak Nggak ya enak udahlah. kali. Iya. Dan itu kan maksudnya kontraknya udah jauh sebelum dia ketemu Karyo. Iya. Oh. Tapi lu nanya nggak pertama? Berarti katanya dia nggak bisa lihat, tapi kok udah kontak? Ya artinya dia didatangin spesial gitu loh. Kayak gue juga pernah ditagih, sini gue minta jiwa lu, kayak anjing lu nggak kontrak sama gue, minta jiwa gue gitu loh. Tapi pernah ditawarin kontrak, Kak. Pernah. Dijanjikannya apa? Katanya bukannya Semuanya. chip ya? Yang chip masuk. Wah, ini Konspirasi ini nih. tahun kapan itu? Apa ini yang kayak Axis kalau dibalik 6A ya? Iya. Jadul. Bukan ya? Enggak, bukan itu. Gitu ya. Seru banget ya. Terus astral apa lagi nih? Yang lu takutin atau lu seruin? Dipeluk sama setan gay. Itu Di Jerman. Itu takut gue anjing, kayak apaan sih gitu loh. Dipaksa. pas lu astral. Iya, mau di Sodomi. iya. Iya, terus Karyo defense-nya ngomong no I have a girlfriend. Yes. Bolehnya menjawab apa Karyo? It's okay. Sange banget. Sange. Untung gua bisa lihat setan. Itu Karyo ketiduran di ruang tamu. Yang Di ini ya, Jerman. yang di Swiss ya? Kita ke Jerman Jerman, enggak? di Jerman. Kalau rumahnya Om siapa? Stefan, Uncle Stefan. Oh. Iya, di situ. Lucu deh, tapi kalau waktu gue denger cerita gue gak takut, gue lucu. Iya Ya kayak coba lu ngalamin. Enggak lucu banget. ya, kayak udah setan gay juga Iya. kayak Emang kenapa bro? nggak apa-apa bro, gue cuma kan gue straight Sial, gagal blunder. straight to the point. Dikit lagi tuh kita blunder. Oke lanjut ya. Deg-degan juga gue. Cara mereka, oh ini udah ditanyain tadi. Cara dapetin energi berarti nggak cuma dari manusia, dari Iya. segala energi bisa dikonvert ke energi mereka. Ada yang dinamakan sesajen. Tuh Sesajen itu apa sih sebenarnya kak? persembahan kan? Iya, Enggak, buat- yang bisa lihat dia, lu diam. Kan gue bantu ngomong doang. sajian Shit deh. itu buat makanan mereka. Gitu. Tapi kan itu makanan kita. iya, Mereka bisa ambil. bisa ambil Energinya. rasanya. Oh rasanya diambil. Rasanya diambil. Oh. Coba aja lu pernah, pasti nggak pernah, tapi coba Iya. lu makan sesajen, itu udah nggak ada rasanya, hambar. Kayak rokok Nggak lu- ada rasanya? nggak ada rasanya. Rokok lu taruh gitu, misalnya lu tahu tempat ini setan, ada hantunya. Lu taruh rokok, ini buat lu. Lu bilang gitu, 10 menit lu balik, lu isep, nggak ada rasanya. Lu cuma apaan nih? Berarti dia ambil ininya ya? Rasanya. Intisarinya, Rasanya. Intisari. Waduh. Mabuk nih. Kagak inti dari rasanya. Sari rasanya. Nah, inti dari sari itu. Nah, sari dari rasa intinya. Ya iyalah ceban pertama kali. Oh gitu. Ini gue baru tahu nih kalau Gua juga sesajen baru tahu. ternyata hambar. Iya. coba Jatuhnya aja. kayak dia tuh mengambil semuanya terus kayak mengimplementasikan kayak rokok buat dunia dia. Enggak rokok sih.
makanan. Lebih ke makanan. Kalau misalnya kayak yang di Cina setahu gue ya, yang dia ngebakar Dupa. ngebakar Uang kayak mainan. Rumah. Iya kayak rumah kecil, boneka. buat dia tinggal di sana gitu. Nah, ya itu kan benar. kepercayaan Mobil. mereka. Oh, ini Gue sih nggak pernah lihat. Dibakar jadi rumah buat terbang ke atas, nggak pernah. Tiba-tiba kayak BMW gue yang gue pengen nih waktu gue hidup. Enggak ya? Enggak kan bakarnya BMW kecil waktu nyampe di sana juga kecil lah. Ngapa dia kasih mainan? Koleksi. Oh, dia kolektor. Kolektor Hot Wheel. Iya, kalau misalkan harusnya bakar rumah beneran gitu ya. Kok agak anarkis ya Agak mereka ini ya? ya. Ini negara demokratis loh. Benar-benar. Tapi kan yang kayak nggak, ini kan cuma nggak berlaku. Kalau sesajen itu kan panggilan dari buat kita orang Indonesia gitu kan. Kalau di sana kan sesajen. Oh my god. Yes, of course. Maksudnya ini apalagi I didn't see that coming. kayak orang-orang Jepang juga melakukan hal ini kan. Kepercayaan mereka apa? Oh Shinto, iya. Gift buat ancestornya gitu-gitu kan ya. Iya, ditaruh di kuburannya. Oh, ternyata sesajen itu pantas kayak lo kalau nonton di anime Jepang, dia kalau lagi ngelayat ke kuburan-kuburannya suka bawain minuman gitu. favoritnya. Iya, kasih rokok. Oh iya tahu. Iya. Itu juga sesajen buat itu ya. Iya, kasarnya berarti sesajen. Oke. Sekarang saya sudah mengerti. Tapi ada menu khusus nggak sesajen tuh misalkan ya? Scramble egg loh. Itu kalau di hari Sabtu doang. Enggak, maksud gua nih, misalkan sesajen di Bali gitu, kita lihat kan bentuknya hampir mirip semuanya. Iya. Apakah emang harus gitu atau kita boleh Bebas. Nggak tahu gue. Itu kan kepercayaan mereka. Kalau misalkan sesajen, oke jangan ngomongin sesajen deh, persembahan untuk mereka. Itu ya tergantung mereka sukanya apa di dunia ini. Iya, lu mau kasih apa aja, misalnya sekiranya mereka suka ya lu kasih. Yang misalnya ada saudara yang meninggal terus dia ingetnya sukanya dia suka makan ini, kita bawain makan gitu. Oreo, iya kasih Oreo gitu. Lu maunya apa? Oke. Tapi kan kalau menurut gue di Bali bukan roh manusia ya, yang gue tahu roh kayak apa Dewa-dewa. Lea, Iya. gitu-gitu loh. Jadi gue nggak tahu dikasih apa ya, karena gue nggak pernah ngobok-ngobok sesajen mereka gitu. Iya sih. Tapi Ngapain juga lu ngobrol iya, sesajen makanya. ya. Siapa tahu gue nggak tahu Aneh aja. rasanya hambar. Oh iya, Aneh banget. gitu. Apel. Siapa? Dikasih apel. Kasih apel. Oh Ryuku. Kayak Death Note ya? Death Note, Jangan dibawa semua ke anime dasar ibu-ibu anjing. Iya Ryuku. Jadi sebenarnya yang jahat itu siapa? L. Oh, L. Allah. Pernah nggak Kak kalau lu lagi melihat makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat, terus dia nge-request sesuatu ke lu? Pernah. Ya lu main jelangkung aja, dia pasti request. Nggak mau. Jangan nyuruh aku. Tapi emang jelangkung itu buat memanggil Buat manggil. atau cuma salah satu kayak Salah satu cara. cara Ya emang iya, salah satu cara. Tapi kalau lu nggak manggil deh, kayak misalnya lu lihat ada apa gitu, terus dia bilang, boleh tolongin saya nggak, bilang ke anak saya, bla bla bla. Oh pernah. Pernah. Terus lu lakuin mandatnya? Enggak. Males. Iya. tapi dia bisa Kayak gue harus nyari dia. oh harus anjing lu ya gua hantuin lu. Enggak pernah. Oh, enggak ya, Gue usir paling. Oh tapi dia bisa ngomong kayak rumah saya di sini. Dia bisa. Anak saya namanya ini. Iya, dia kasih tahu ke gua, tolong dong sampein ini. Gua langsung sorry nggak bisa. Hanya lu bilang what's in it for me. Azik, bahasa England dia nggak ngerti gimana. Panjang lagi urusannya. Gila, sampai ke arwah sama setannya ditimbal baliknya ya. Buset. Udah jadi arwah masih dimintain sesuatu, gila nih orang. Sorry, karena buat gue equality. Iya. Gue akan melakukan apa yang lo mau. Bukan becak ya, bukan becak. Sorry, kaget gue bisa. Oh gitu ya. Pocong. Bukannya dia juga pernah request buat dicopotin talinya? Iya, Lu pernah copotin? pernah. Dibuang talinya? Gua buang. Katanya talinya itu sumber duit, Kak. Iya. Enggak, keberuntungan. Iya, tali pocong. Iya, tali pocong harusnya disimpan. Tapi gua nggak pernah nyimpan. Kenapa? Sama, Kenapa nggak pernah nyimpen kan lumayan? karena gua nggak tahu. Terus ngapain juga kumel gitu, najis. Boleh dicuci nggak? Nggak tahu deh. Jangan, keberuntungannya ntar kecuci juga. Oh. Berarti airnya harus lu minum abis itu. Wah. Mati isunya. Ya udah, innalillahi. Ekstrim banget Join. diminum. Ya lu siapa tau jadi geng Iya, mereka. join. Nggak mau lu aja. Oke, lanjut. The devil. Seru ya bercandain setan. Soalnya nggak dibicarain balik. Di Islam juga ada, misalnya lu lagi sholat ada orang di depan lu ngajak salaman, lu salamin aja. Gua nggak tahu tuh. Temen gua pernah gitu. Apa? Mamumin. Makmum. Iya, lagi sholat, lu melek, ada orang salamin lu gitu. Katanya ambil aja tangannya. Gua kayak Ambil tangan? Ambil tangannya.
Iya. Oh, tapi kalau nggak mau nyalimin boleh nggak? Kayak aduh bukan muhrim. Lalu ngapain sholat? Iya, Dia lagi sholat. Bego dulu. Kalau nggak mau nyalamin tadi kayak ayo Nungguin ya. ngegantung nih tangan mau cabut gue. Pokoknya gue nggak bakal pulang. Ya tengah lu abis gini sabar tunggu selesai. Buset ditungguin. Ditungguin. Di gereja ada setan apa enggak? Ada iblis. Ada iblis Ada iblis. Ngapain? berbentuk manusia. Kebanyakan nempelin orang, tapi iblis. Mereka udah nggak ngerti lagi, udah nggak takut sama gereja-gerejaan. Karena apa ya? Kenapa ya? Nggak tahu gua. Mau gua tanya nih? Jangan. Gua Gue nggak kira pernah lu nanya. tahu. Nggak pernah nanya. Tapi lu pernah lihat malaikat? Ibu kan? Udah kemarin. Nggak, ini malaikat beneran ya. Ini kalau mulu nih. Enak tuh sebulan dapat 2 juta dari Ditransfer di sini. dijilat mulu mah gue nih. Nggak, tapi malaikat beneran nggak? Nggak ngelihat jelas, tapi gue pernah ngelihat waktu itu ada tahun berapa ya? Zaman gue SMA ada kebaktian gede di Gelora Bung Karno, kebaktian satu Indo. Itu loh siapa yang pastor bukan. Yang nyembuhin itu kan yang dari Singapura siapa? Aduh gua siapa nggak yang nama tahu gue? deh. Michael Wong. Siapa gitu? Pokoknya di atas itu banyak banget terang-terang. Lu nggak bisa lihat. Ya lu nunjuk ya. Waktu itu di atas Gelora Bung Karno itu terang banget gitu loh. Gue kayak ini apaan nih? Tapi bentukannya orang-orang gitu loh. Oh, Gua tapi jadi kayak, bercahaya ini kayak gitu. malaikat nih. Anjay, keren banget. Tapi gue nggak pernah lihat depan muka gue malaikat gitu, nggak pernah. Nah, sekarang kita dari ngomongin setan balik ke alien. Lu tahu percaya ada alien nggak? Percayalah. Iya. Nggak ada ya? Kepo aja. Gue kepo. Gue shock banget. Pertanyaan selanjutnya, kalau jalin kerja sama, kenapa mereka minta nyawa? Aliennya mana? Kepo. Oke, iya, nggak masalah. Selingan, sembari kan? Iya, alien. Kenapa percaya ada alien? Karena arogan banget kita percaya kita sendirian di semesta gede gini. Iya. Iya Pak. Di Milky Way pasti ada makhluk hidup lain ya. Iya, ya biarpun nggak ada di Milky Way, di galaksi lain kan lain ya? banyak. Galaksi itu di Bekasi. Waduh. Sering ke situ ya? Aku di comeback. Tapi benar sih, logikanya gini aja bro. Tuhan, ya si pola pikir Tuhan banget, gue tahu mau ngapain. Enggak, maksudnya Sialan gue dengerin. enggak, tapi kalau pikiran gue ya, ketika Tuhan menciptakan, saya menciptain galaksi sebesar ini, tapi kehidupannya di bumi aja. Gak mungkin ya. Ngapain dia bikin segede itu? Iya. Mubazir. Makanya ada UFO. Ada azan. Ya kan? Kita azan dulu ya guys ya. Oke, kita azan break. Habis itu ngomongin setan lagi. Bukan alien. Bukan. Balik lagi ya karena tadi terpotong sama azan, akhirnya kita ngobrolin lagi lanjut. Sasageo. Aduh. Sasageo. Gitu. Solid kan gua sama kakak gua. Kalau yang satu teriak Sasageo, semua harus Sasageo. Iya. 108. Cuma gue yang nonton lagi. Oke, next. Tadi kita diomongin alien. Alien. Kenapa ada UFO? Kan ada alien nih. Transportasi dia UFO. Itu jawabannya. Iya, betul. Terus nanya apa? UFO kepanjangan dari apa? Uninformed, Unknown, flying object kan? Iya. Jadi kita jawaban dulu SPOK ya. Oh, busepok. Panjang ya. Tapi Kak, kalau lu pernah lihat alien apa enggak? Bentukannya kayak gimana kalau lu pernah lihat? Alien versus Predator. Wow. Mirip apa enggak? Alien gue nggak pernah. Tapi lu pernah lihat konspirasinya kan? Pernah. Nah. Semuanya video gue pernah lihat. Kan ada yang gue tahu ada cewek yang diinterogasi. Yang dia ngomong-ngomong kita dari planet angka-angka gitu kan. Itu lu tahu. percaya apa enggak? Percaya gue. Lu percaya enggak sih lo? Gua nggak nonton, gua belum nonton yang itu. Oh, belum nonton ya? Itu itu menurut gue itu yang paling real. Menurut gue. Kenapa? Karena dia ngomongnya pakai digabung gitu loh, pakai bahasa Inggris terus bahasa alien, terus dia ngomongin kenapa dia datang, dia kayak survei doang, kayak gitu-gitu deh. Gue yang paling real ya, yang pernah gue tonton adalah kejar-kejaran UFO sama jet. Oh iya, gue juga tahu yang tuh. baru dikeluarin kan videonya.
Tunggu terus kenapa mukanya merah? Oh, Iya, saya ketawa. Iya. Oke, ngomongin balik lagi ke setan lo. Balik lagi ke Iya. sana. Oke nih. Lu dulu. Gue boleh nanya dulu. Iya, nanya dulu. Ada nggak perbedaan makhluk halus atau setan di alam terbuka atau kayak pegunungan sama di kota? Ah, iya. Beda. Di Bedanya lebih serem. di pegunungan lebih kuat karena itu Oh, balik lebih lagi. Mereka energinya Oh, bebas. hutan-hutan semua ya. Ngambil ya terserah. Lah kan sini juga ada listrik. Ada, tapi kan kayak terus abis itu kita terkotak-kotak gitu loh, kayak daerah sini gitu. Teritorial berarti ya. Sedangkan di gunung itu Bebas. bisa satu hantu nguasain satu gunung gitu loh. Pasti lebih kuat gitu. Oh iya. Tapi bentukannya sama. Ada pocong juga kah? Ada kuntilanak juga kah? Enggak, biasanya yang hantu-hantu gitu lebih ke kota. Karena makhluk yang dulunya hidup ya. Yang makhluk yang lebih nakutin gitu. Karena kan tujuan mereka buat nakutin, balik lagi yang makanan mereka paling utama ya rasa takut kita. Lagi. Sedangkan tai lu. Sorry. Apa lo? Enggak apa-apa, ada yang gelisah aja. Sedangkan kalau Anget. sedangkan kalau di gunung kan bisa kayak bentukannya kayak biasa, ada cerita kayak naik gunung itu Ketemu Oh, Yeti iya, gitu, iya. Yeti. ketemu kakek-kakek, ketemu iya, apa iya. lebih yang Gitu ya? dituakan, digituin karena mereka ya emang punya situ gitu. Oke. Kakek-kakek. Iya, mereka Iya kan gunanya banyak. bukan buat nakutin. Buat ngejagain si gunung Iya, itu kan, gue yang punya gunung ini gitu loh. Banyak cerita orang naik gunung ketemu kakek-kakek apa Padahal ngebimbing nggak ada. mereka. Oh, Itu yang sebenarnya- nyelamatin gitu ya. I see. Nah, tapi katanya ada cerita lu sama Kiki di pegunungan. Di pegunungan, Iya kan Ki ya? Gunung gede. di tenda apa ya? Gua Segede kebanyakan apa tuh? hantu. Jadi Apa kayak yang mana? coba ceritakan. Jadi kita kan makan di dalam tenda dan rame-rame. Makan dalam tenda. Tahu sendiri. Oh, Lu ketawa-ketawa sendiri. gila gua. Karena capek naik gunung kan. Iya. Enggak, itu enggak serem Ki. Itu namanya mental health. Terus Tetannya tuh duduk di kaki gue. Karena gue sambil tiduran ini. apanya duduk di kaki Kiki? Setannya. Tetannya duduk di kaki gue. Terus Jadi dalam tenda dibilang Neki lo jangan gerak-gerak, lo diem aja. di dalam tenda nggak boleh gerak karena ada yang dudukin di kaki lu. Dudukin buat apa? Itu pas kaki lu kenapa-kenapa kan? Iya. Oh, kaki Kiki lagi kenapa-napa? Iya, kakinya Kiki ankle gitu, ankle breaker. Oh, terus setannya kayak dudukin kayak mampus lu. Iya, kayak gitu, kayak mamam lu. Sakit kan gitu. Jadi karena nyut-nyutan gitu Ki. I see. Kayak gua I ketawa-ketawa. see. Oke, agak menyeramkan. Tapi setan kan biasanya cuma nakutin ya kak, nggak sampai ngebunuh kan. Nggak bisa. Tapi dia bisa masuki untuk membunuh apa enggak? Itu 50-50 ya. Maksudnya Kayak 50-50? yang paling parah nggak tahu ya, itu kayak pertama belum pernah kejadian, belum pernah dengar ceritanya. Kalau di film-film sih banyak, tapi logika dari gua dan yang gua cari tahu itu mereka bisa paling kasar nyakitin kita tapi nggak sampai ngebunuh. Nah, kata-kata nyakitin tuh bisa banyak hal ya, kayak setannya bikin lu loncat dari gedung, abis itu dia cabut, itu dia nyakitin tapi ujungnya lu mati. Nah, itu mungkin gitu loh. Oh, masuk ke tubuh terus abis itu cabut lagi ya? Iya. Dia kaget pas kayak "Hah, I'm flying without wings. Iya, nah itu mungkin menurut gua. Kayak dia pasang apa sih? Tali gantung itu. Iya. Abis itu dia cabut, lu kaget, lu mati, itu bisa. Tapi nggak bisa nusuk gitu, nggak bisa. Mereka nggak punya kekuatan buat itu. Tapi mereka bisa apa ya namanya? Bikin stage supaya lu Ke situ, bunuh ke diri. arah situ. Bisa. Dan mereka bisa manipulasi otak, kayak misalnya banyak orang depresi karena dengar suara, ya itu setan bisa jadi. Udah lompat aja. Iya. Sering tuh gua. Lu Iya, disuruh loncat disuruh loncat. gitu dong. Kagak. Itu sama ini guru olahraga Kaiwan sering. Iya. Malu loncat. Oke. Tiger Sprong malu. Enggak, tapi kadang-kadang tahu enggak? Kan gue suka nongkrong di balkon nih. Iya. Tapi jadi kayak suka ada suara kayak udah sih daripada lu mikirin cobain loncat daripada lu mikirin doang. Nah, itu Gitu. bisa setan. Oh iya. Sering-sering. Nah, tapi ini gue perlu cerita nih, Kak. Gue nggak tahu nih ini suara siapa. Jadi pada suatu saat gue lagi
depresinya. Maksudnya kan ada fase lah. Gue Iya, iya. memiliki fase depresi. Jadi waktu gue lagi stres banget, terus gue pengen mati aja gitu rasanya. Udah nih udah siap banget bunuh diri nih, udah siap banget loncat nih. Tiba-tiba ada yang ngomong tapi ngomong jelas banget. Di kuping gue dia cuma ngomong gini. Yah, sayang banget, padahal dikit lagi. Tapi abis itu udah gak ada suara. Maksudnya dikit lagi apa? Nggak tahu. Dikit lagi lompat? Nggak tahu apapun itu. Tapi cuma sampai situ kayak gue berhenti duduk, gue nyari suaranya. Jadi kayak itu suara siapa Oh lu ya? kayak lihat ada yang ngomong nggak ya? Soalnya tuh ngomongnya kayak di belakang kuping gue kayak ya sayang banget wah dikit lagi. Udah cuma sampai situ. Ambigu ya. Makanya maksud gue kayak Tapi sayang banget, itu negatif. Artinya dia mau Marlo hidup. Kan sayang banget dia Marlo nggak loncat. Enggak, maksudnya kan malu lagi di balkon nih. Heeh. Ya sayang banget bentar lagi. Maksudnya bentar lagi lompat lagi, atau dikit bentar lagi. lagi Enggak. nggak lompat. dari situ ini waktu itu masuk ke perasaan gue ya. Dia tuh mau coba ngomong kayak sayang banget lu mati padahal dikit lagi lu Nah itu tujuannya itu. tujuannya tuh dikit lagi lu udah mau nyampe nih. Jadi ini kayak orang baik gitu loh. Positif gitu ya. Iya dia kayak ngomong kayak ya sayang banget tuh masa ngakhirinnya sekarang padahal lu dikit lagi lo. Anjir kok kayak Nah tapi gue lagi mikir dikit lagi apa ada nih? ketenangan jiwa juga ya. Lebih ke mempertanyakan sih. Kenapa lu tiba-tiba ngomong gitu di antara hari-hari yang biasa aja gue gak pernah dengar suara itu. Tapi mungkin ketika energi lu udah jelek banget, mungkin aja ada setan yang baik. Mungkin. Bisa jadi tapi kan? maksudnya lu tahu kan kalau ini kayak omongan dari pikiran lu sama omongan yang Iya. ada. Ini omongan ada karena suaranya bukan suara gua, suaranya ada di kuping, visible gitu loh. Jadi kayak anjing nih siapa yang ngomong? Iya. Gitu loh. Setan kali ya kak? Ya Bisa mungkin jadi, setan bisa jadi baik. malaikat. Iya bisa jadi malaikat. Oh iya. Karena gua nggak lihat visualnya. Gua cuma dengar suara dari belakang sampai gua noleh. Itu yang kayak benar ada orang ngomong, sayang banget Pak dikit lagi. Gua langsung, hah? Tapi kalau di Nggak ada, belakang ya. ada orang, kaget nggak? Kaget. Jatuh. Jangan ampe sih. Oh mungkin itu dia tahu kalau gue munculin diri nanti dia kaget. Oh, Iya. iya, bisa Udah gue jadi lempar ya. suara. Nggak tahu. Nggak I mean tahu. God works in a mysterious way. Meh. Ayo. Iya. Oke kita lanjutin lagi. Ini kan ada yang bilang barter sama nyawa kalau manggil. Serem tuh. Iya yang kayak minta tumbal. Ini beneran nggak minta tumbal? Tergantung requestnya apa. Kalau susah ya bisa. Tapi itu kadang ujung ya. Kayak lu udah mau sekarat ya itu sama kayak setan, iblis. Oh. Jadi nyawa lu buat gua. Ya lu bentar lagi mati ini udah buat gua aja gitu ya. Iya, heeh. Tapi nggak mungkin langsung mati detik itu karena gimana ya? Kalau Iya. yang kayak proyek itu, proyek biasa minta tumbal proyek gitu. Nah, gue baru denger. Emang ada? Ada. Jadi yang kalau misalnya lu mau bikin gedung sesuatu gitu, ntar pasti salah satu dari kulinya ada yang tertimpa musibah gitu. Entah Iya. kelindes apa, entah jatuh, entah apa. Terus kalau dibilang ya udahlah udah biasa, namanya juga tumbal gitu loh. Iya kalau Buat nggak daerah yang- situ gitu yang loh. di jalan tol, Jahat banget. pembuatan jalan tol pasti ada aja yang kena apa itunya gitu. Pasti ada. Masa lu nggak pernah tahu sih? Enggak, tapi logika gua proyek besar ya pasti ada kecelakaan sih, gitu loh. Jadi bisa jadi orang Tuh. nyambungin sendiri. Iya. Jadi nggak selamanya. Apapun dimistisin ya. Iya, orang Indo tuh apa aja dimistisin. Dengarkan. Kayak Apa ini? kan mistis. Gue lagi diam aja dimistisin. Oke, ini agak menarik ya soal si proyek tumbal yang Karyo nggak pernah denger. Iya. Padahal di berita tuh ada kak. Enggak pernah Tapi bukan kayak sebuah setan membunuh, menumbal. meminta tumbal. Nah, nggak ada. Tapi cuma kayak, aduh ada kecelakaan nih. Tapi kayak itu udah biasa kok. Enggak, Iya, ya menurut gua balik lagi proyek gede. Kalau coba lu bangun rumah ada yang meninggal, apa minta tumbal? Yang Iya enggak sih. kan? Karena proyeknya kecil. Paling jempolnya kena palu. Nah, itu. Itu tumbal juga apa Ya enggak? nggak tahu. Tahu nggak sih lo yang gini lo yang kena palu tuh? Main gitar ya. Kok kita jadi bahas meme ya, jadi bahas meme. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah. Ke pertanyaan selanjutnya nih. Kemistisan di sekitar kita. Sabar, ada yang satu Iya, belum. iya, sorry. Ini ada satu pertanyaan bagus banget menurut gua. Banyak banget film horor. Lu sebagai yang pernah bisa lihat benerannya pasti banyak yang kayak apaan sih nggak nyambung Iya. gitu. Ada nggak satu film horor yang beneran serem? Maksud gua Relate ini beneran terjadi nih. Six Sense. Six Sense. Itu yang sampai detik ini gua kalau nonton tuh anjing. Yang merinding. zaman dulu ya. Iya, Bruce Willis itu. Karena itu beneran kayak gitu. Gue tahu tuh. Bukan setan yang nakutin, bukan setan yang apa, ya emang setan nih kadang nggak tahu mereka setan.
Yang anak kecilnya yang bisa lihat setan kan? Iya, dan ternyata Bruce Willisnya adalah setan. Spoiler ya, guys. Ya. Ya tapi gue tahu tuh. Tapi maksudnya ya kalau mau nonton gitulah pokoknya intinya kayak gitu. Iya, dia nggak tahu. Yang ini ya yang openingnya macet, ditanya ibunya, ini kenapa ya? Ada kecelakaan iya. sepeda. Iya lo. Anjing itu serem banget. Itu. Yang anaknya main otopet di bawah itu ya? Itu karena Iya kayaknya. karena itu real. Si Jackal kan, The Jackal itu. Pokoknya yang filmnya biru semua kan? Hah? Maksudnya nuansa biru semua. Enggak juga. Ton-ton warnanya. Bukan blue film. Tapi biru ton nuansa suaranya tuh suaranya. Videonya tuh biru kan? Enggak, berwarna normal. Iya emang. Yang itu sampai- Gua yang labun kali ya. Nah, ngomongin kemistisan di sekitar kita. Ya. Kenapa jalur tusuk sate dianggap horor mata sapi? Horor. Mistis aja Kak udah. Mistis. Nah, Kenapa jalur tusuk sate dianggap mistis? mistis. Karena kalau Karena nusuk ya. iya mobil meleng bisa ketabrak tuh. Bener. Mistis. Makanya tuh apotik di Senopati sering banget. Siapa suruh tusuk sate, apalagi tempat orang-orang mabok gitu kan. Iya sih. Coba geseran dikit gitu, nggak kata. Nah, tapi kalau dari segi kesetanannya itu kenapa Nggak tusuk ada. sate mistis? Enggak ada. Itu kepercayaan orang lagi aja. Iya. Enggak ada bualan ya? mistis-mistisnya. Ada yang bilang, iya tusuk sate itu banyak hantunya karena setan nggak bisa belok. Iya, jalannya lurus. Lah kalau jalannya lurus-lurus aja kenapa jadi setan? Ya. Hanya jadian. Iya. Hah? Apa sih? Apaan sih? Oke. Kenapa jadian? Kan dia jadian, jadi-jadian. Bingung gua. Oke, berarti Karyo membantah jalur tusuk sate itu nggak ada. Iya, enggak ada hubungan. Nggak ada hubungan Nggak sama ada sekali hubungan, dengan Nggak ada mistis. hubungan. Enggak ada. Mungkin feng shui gitu kayak. Nah, itu beda lagi. Tapi kalau mistis nggak pernah ada yang kayak kami setan, kami suka tusuk sate. Gitu. Enggak. Ada organisasi ya? Nggak ada deklarasi gitu. Susana minta sate sih emang. Susana. Kalau Kalau tusuk tapi nggak bayar. Maling namanya maling. nah Susana nih kalau udah gede mau jadi apa? Kalau Dokter. gue jadi YouTuber. Oke. Nih, apa hubungannya antara wewangian tertentu dengan kehadiran mereka? Nah, yang tadi gue tanyain. Nih, contoh, gue kasih contoh ya. Gue sering banget nyium bau eyang putri. Heeh. Itu Ya bisa Gua jadi tahu yang tuh. putri. iya. Yang kayak minyak zaman minyak dulu ya. eyang kan? Iya. Itu Gua kayak, juga sering. Gue tuh kayak, kok mobil gue bau eyang? Tapi ya? enak gitu wanginya. Ya karena kita suka baunya eyang. Iya. Dan gue tuh belum bisa menyempatkan diri untuk menempatkan otak gue tuh kayak ini kayaknya eyang lagi ke gue deh. Gue nggak nyampe situ. Maksudnya kayak ih enak banget baunya eyang. Iya. Iya, anak Gue gua juga baunya kayak gitu. eyang. Nah, Emang apakah itu eyang lagi datang atau presence-nya. Gua kebanyakan iya. Jadi Eyang eyang beneran datang. Tapi nggak tahu ya gue sampai detik ini rada menolak eyang jadi hantu gitu loh. Karena Iya, eyang Ah, iya. gua harusnya masuk surga gitu loh. Udah tenang, nggak usah berkeliaran di sini gitu loh. benar. Jadi ketika gue ngeliat eyang atau uyut, gue juga pernah didatengin uyut. Gue menolak gitu. Lu bukan eyang gue, lu bukan uyut. Tapi bisa jadi mereka. Tapi Jelmaan doang Gue gitu ya. Gue takut salah, tapi mau juga menerima gitu loh. mungkin ada unfinished business Kak. Iya, enggak dong, karena selama ini ngapain? Harusnya Mungkin ngasih mau- tahu ke gua. Oh iya, tapi dia nggak pernah cerita. Nggak Tapi pernah. eyang pernah cerita ke lu soal Omio kan? Pernah. Yang Eyang Putri. Eyang Putri. Enggak, iya waktu kita lagi nyekar Heeh. di kuburan eyang, katanya Karyo ngobrol sama eyang, tapi eyang ngasih apa namanya? Wejangan. Wejangan. Buat Omio. apa wajangannya? Iya, itu buat Omio enak Iya. aja loh. Oh, lu udah kasih tahu Mia tapi. Udah. Oh. Kayak gitu. Nah, itu menurut lu itu eyang bener atau bukan? Nah, kalau kayak gitu menurut Mungkin. gua kayak kan ada Soalnya ngobrol kan? 40 hari itulah, 40 hari Nyekal. setelah meninggal. Nah, itu gua masih bisa terima lah karena cuma 40 hari habis itu dia lanjut ke surga atau ke tempat lainnya. Nah, gua masih terima. Tapi ketika sampai detik ini masih ada eyang di sini jadi Iya, hantu, iya, iya. gua rada nolak sih. Bisa aja soalnya bukan eyang. Heeh. Iya, iya. Nah, kayak kan ada kepercayaan Apa tiap masa bukan Marlo? Latihan. Kepercayaan. kan ada kepercayaan kita dijagain sama satu setan baik, apa sih malaikat baik, malaikat buruk itu kan. Yang Nah, jagain kita ya. nah menurut gua malaikat inilah yang akhirnya menyerupai hantu-hantu ini. Jadi menurut gua hantu nih rada rancu karena ketika ditanya mereka tahu jawabannya kayak nih orang hidup, tapi gua sedikit juga nggak percaya kayak masa sih lu orang baik sampai sekarang jadi setan gitu loh. Oh, iya, Soalnya iya, kan iya. baik ya. Iya, gue kayak, ini setan
setan orang sesungguhnya apa si malaikat Si penjaga malaikat, ini iya, gitu iya, loh. Atau bisa jadi Kak, dia dulunya jahat tapi karena nggak bisa kemana-mana lagi, dia jadi baik. Gimana? Soalnya kata Vilo, lu mau buat baik pas jadi setan pun, ya udah lu tetap setan katanya. Iya, tapi maksud gua selama hidup dia orang baik, tapi kenapa jadi setan gitu Oh, loh. selama hidup jadi baik. Ah, iya, iya, iya. Kan harusnya udah lanjut aja ke afterlife tenang gitu loh. Gitu loh. Ya mungkin kayak gue lebih betah di sini. Bisa gak sih? Nggak boleh, pasti keangkat ya? Nggak bisa sih menurut gua ya. Gua nggak pernah nanya sih. Nanti ya. Iya, saya boleh. Tapi jangan Tapi hari gini. Nggak, ini kayaknya nggak usah sampai mistis, ini logika sih, Bos. Ini Gimana? common sense. Apa? Lu meninggal. Nah, Malaikat ngomong, "Halo, kamu meninggal. Kamu masuk surga nggak?" "Nggak, saya di sini aja lebih enak." Mungkin nggak lu ngomong gitu? kalau gue sih nggak mau. Tapi kan ada aja kayak, aduh, gue lebih suka comfort zone gue. Iya. Bumi. Hanya Marco dan Tuhan yang tahu dengan pola pikir ya. Oke, iya, sok dah di bumi anjing. Sampai kiamat baru ntar nggak gua angkat juga lu. Nah, kita ngomongin lagi. Kenapa makhluk halus lebih aktif itu malam hari? Iya. Sekitar jam 2, jam 3, jam setengah 4, jam 4-an gitu. Karena ada matahari. Apa hubungannya? Matahari kan membuyarkan energi. Ini balik lagi ke IPA juga ya. Anjing fisika banget dah lu. Iya. Kayak mereka kan Hukum untuk kuantum ya? Semuanya aja Kuantum physics. bubur kuantum. Buset dah. Dikit-dikit kuantum. Abis dari Darkdown tuh. Iya. Makan bubur kuantum. Lanjut, oke. Jadi matahari membuyarkan energi. Jadi kayak ngapain lu ngumpulin tenaga buat munculin itu, tapi ketika kena matahari lu terbuyar kayak ya tenaga gua terbuang. Karena matahari itu energi yang lebih besar gitu kasarnya. Membuyarkan dia. Pantas ada omongan kayak, kamulah matahariku ya. Kenapa? Ya kamu membuyarkan duniaku. Jijik ya? Oke. Nggak ada yang pernah ngomong gitu kayak lu udah. Makanya gagal terus. Ya balik lagi dibakar kita tangso. Kita mau ngomongin kenapa Karama dan mataharinya gagal. Oke. Berarti karena energinya bisa dikumpulin di situ. Tanpa dibuyarkan oleh matahari. Iya, malam-malam. Tapi kan malam-malam kita pada istirahat. Nggak bakal takut dong. Ya kalau diganggu nggak istirahat. Lah kalau kaki lu ditarik, Masuk istirahat. mimpi ya? Bisa. Mimpi tuh setengah kan. Maksudnya setengah apa? Iya kayak makanya bisa lucid dream karena itu setengah lagi lu bisa astral. Oh yang gini-gini ya? wah itu liar. Itu liar. Apa sih maksudnya setengah? Mimpi kan alam mimpi itu di atas alam mimpi alam iya. setan. Iya iya. Nah, Di atas lagi alam Mbah Dukun. Sedang ngobatin pasiennya. Nah, berarti mimpi ini apa sih Kak sebenarnya? mimpi ini dunia yang belum diketahui. Azek. Anjing. Misterius. Keren banget lu. Misterius ya. Udah latihan ini. oke. Udah latihan kaca lagi ya. Ini takut sewaktu-waktu ditanya. Akhirnya ditanya. Iya, makanya. Apa lo? Apa ya, gue mempertanyakan apaan sih lu? Nggak latihan. Mimpi ini apa? Kadang kan mimpi itu yang kayak ada bilang ini kejadian yang terjadi beneran di dunia yang lainnya. Oh, Pak. Deja vu tau gak sih? Deja vu. Kayak lu pernah, jadi gue dulu pernah mimpi terus kayak, ini kayaknya gue pernah deh. Oh, ini yang udah lu cerita kemarin kan? Iya, yang waktu episode itu. berikutnya. Itu berarti emang mimpi itu perkiraan future juga apa kagak sih? Enggak. Jadi aduh gimana ya? Panjang nih. Jadi sebenarnya kita semua bisa kalau mau bisa jadi sensitif, bisa jadi indigo. Bisa dibuka lah six sense. Bisa kalau mau. Nah, ketika ada orang-orang yang deja vu atau lucid dream itu sebenarnya mereka sensitif. Dilatih sedikit lagi kalian bisa indigo. Anjir, sahabat. Makanya lu cerita, lu juga cerita. Nah, sebenarnya ya mungkin karena keturunan jadi bisa. Tapi kan kalau gue beda karena gue meditasi, gue kan yoga gitu. enggak, ya? bukan, ya. bukan Sorry. yang itu. Tapi gue meditasi karena kan itu bipolar gue. Iya, Jadi gue harus meditasi, akhirnya jadi sensitif. Makanya ketika ditanya gimana sih caranya astral, ya buat gue sih gitu aja, gitu loh. Karena gue dari yang sedikit sensitif tapi ditambah meditasi dan segala macamnya, gue jadi tambah makin sensitif gitu loh. Karena kan itu sensitif kan melatih kepekaan terhadap Iya. sekitar gitu Oke. kan. Tapi lu pernah gak sih lo kayak misalnya dalam seminggu lu gak pernah mimpi sama sekali? Pernah. Nah gue tuh kayak gitu. Mimpi tuh jadinya kadang-kadang buat gue. Terus
Pertanyaannya? Enggak ada pertanyaan, gue cuma kasih tahu. Oh, lagi curhat. Oke. Iya, emang enggak boleh gue kasih tahu. Semangat ya Marco dengan kegelapannya. Gue tuh kayak misalnya kayak malam, tiba udah pagi. Ya udah, selamat ya. Enggak, maksudnya kayak itu adakah aspek dalam kemistisan? Enggak ada. Enggak ada ya, emang. Itu berarti nyenyak tidur aja. Pules ya? Iya, Oke, pules. sorry Oke. deh, salah gue. Nih, Kak, jelaskan tragedi babi ngepet menurut lu. Hah? Gue nggak pernah ngeliat. Jadi babi ngepet tuh ada yang orang bilang mama marah-marah dibilang babi ngepet padahal dia main cryptocurrency. Iya. Soalnya What? tiba-tiba kaya gitu. Iya. Nah, tapi lu tahu terms babi ngepet nggak? Tahu yang Jaga ngambil duit lilin. itu kan? Iya, jadi jiwa laga lu itu jagain lilin, tiba-tiba leoh lu jadi babi. Itu aneh sih. Terus kayak ngepetin semua orang. itu maling ya? Itu aneh buat gua, tapi kayak ya udah karena Jelmaan gitu. gue pernah dengar dari siapa gitu, dia berburu babi ngepet gitu loh. Gue kayak bisa jadi ini babi biasa yang lu anggap babi ngepet gitu loh. Kasihan banget. Tapi kasihan tau. Saya babi biasa. Jangan diburu. Kalau babi bisa ngomong, dia demo sekarang. Kalau babi bisa ngomong, kenapa kami haram? Kami makhluk hidup sama seperti kucing, binatang lain. Ayam. Dan kami enak. Iya. Iya. Dan kami enak. Coba udah pernah pork ribs. Buta bala. Enak bener. Bacon. Tapi maksud gua ini kemungkinan nggak Kak kalau makhluk menjelma menjadi hewan? Manusia. Manusia Manusia menjelma atau menjadi hewan. makhluk halus? menjelma menjadi hewan. Karena kalau waktu itu gue nanya ke Bali, ke orang Bali waktu gue di sana, dia bilang iya leak itu ada tipenya, ada skill levelnya. Ada yang cuma jadi bola api, ada yang nanti dia bisa menyerupai kayak kambing. Serius? Iya, jadi waktu itu kayak guru SD gue tuh dia orang Bali, dia bilang waktu kecil tuh ibu pernah ngelihat kambing dikejar-kejar warga. Ibu nanya kenapa, katanya itu bukan kambing, itu jelmaan katanya. Tahu dari mana? Nah, gue nggak tahu kan masih SD, masa gue bilang oke tahu dari mana ibu? Enggak, gue ngomong ya bu, serius bu. Iya. Nah itu balik lagi gue kayak enggak sih. Lu nggak pernah lihat setan menjelma? Nah balik lagi semuanya gue kan indigo otodidak ya. Jadi gue semuanya kayak mencari tahu sendiri dan menurut logika gue itu antara bukan hantu, artinya bukan jiwa manusia yang artinya jin atau semacamnya, atau ya makhluk lainnya gitu. Karena dari manusia gini kan dikasih tahu di semua agama kalau manusia tingkatannya lebih tinggi dari hewan, ngapain berubah jadi hewan gitu loh Iya ya. logikanya. Mungkin aja kayak Masuk nih. Gue nggak bisa nih masuk ke manusia. Olah resep gue. Mau jadi hewan Wah ada ular nih. terus bodoh sekali kamu jadi binatang gitu loh. Iya sih. Iya juga ya. Iya. Ya kita sambut yang pernah menjelma. Awas, tawa-tawa. Tawa terus. Canda-canda. Oke, ini pembahasan sebenarnya udah Habis. Kita tinggal ada main game sedikit. Tapi ada pertanyaan tambahan untuk yang mau tahu sekitar mitos-mitosan. Biasa Galvin kepo banget soal ini. Mistis-mistisan. Iya, Ashima. Bisik-bisik apa? Apa kabar ke Karyo? Iya. Udah lama kan Kayak- banyak anak-anak kayak di Iya rumah. tuh, lihat tuh. Mungkin ada salah satu Gimana? kalian itu tiba-tiba badan merasa pegal Iya, ada. kali ya. Ada yang ngerasa pegel di sini nggak? Nggak ada. Aman-aman aja. Oh ya. Atau ada yang mau nanya nggak ada yang didatengin kah? Iya, Atau ada pertanyaan lain. Dipegang. Tiba-tiba kok jadi dingin dari jadi anget. Nggak tahu, mungkin sepatah dua patah kata dari Charles mungkin. Nggak tahu kan? Nggak tahu ya. Iya. Charles gimana kabarnya? Kenapa Charles? Kenapa Les? Nggak ada apa-apa kan ya? Di mana? Di mana pegel? Pegel tiba-tiba muncul ya. Tapi mungkin duduknya apa enggak? Normal aja. Mungkin. Pegel panas, pegel kayak diapain? Oh, ditusuk. Tiba-tiba ya. Aneh loh ya. Aneh. Padahal kita nggak ada ngomongin apa-apa. Padahal tadi kan katanya ngantuk. Tapi jadi nggak ngantuk kan?
Kan ini kan terserah kepercayaan. Iya. Lu boleh siapa tahu emang pegel. Iya. Atau siapa tahu tadi kita ngomongin sesuatu. Nggak ada yang tahu kan. Iya. Oke, jadi kalau dari penglihatan Karyo dia diapain Kak? Iya, Kak. Dia dipegang-pegang aja. Dipegang-pegang aja. Oh, gitu. Bisa ya? Belum selesai kok. Belum selesai. Kalau dilihat-lihat nih cewek apa cowok Kak? Cewek. Oh, cewek. Oh, Teman-teman. Apa dipeluk dari belakang atau? Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Belum selesai gitu. Belum selesai. Kita lanjutin dulu sedikit ya. Pembahasan kita recall dari episode sebelumnya. Iya. Lu pernah nyebut soal Tante Asti nih. Si tante yang selalu ngikutin lu. Iya. Sebenarnya gue pernah suatu hari dimimpiin sama Tante Asti. Hah? Berarti lu tahu mukanya dong? Tahu? Kok lu bisa? Nggak tahu. Jadi gini. Di mimpi kan balik lagi gue tuh suka banget mimpi soal hal-hal mistis. Most of the time kenyataan. Yang kayak gue waktu kecil gue lihat ada anak kecil main-main di loteng. Ternyata beneran Karyo bilang ada emang. Ada cewek di mana ada beneran. Nah kebetulan nih malam nggak lama kayak 2 minggu 3 minggu lalu gue mimpiin Tante Asti. Jadi di mimpi gue kayak gini. Gue nggak tahu bentukannya sampai sekarang. Gue nggak pernah lihat Tante Asti. Tapi bentukannya itu dia sedikit kumuh. Maksud kumuh tuh bukan apa ya? Lusuh kayak tidak terurus. Pakai dress nggak? Iya. Iya. Pakai dress, tapi mukanya tuh lesu, terus mukanya tuh kayak apa ya? Pucet dan kotor. Kotornya bukan kotor bercak ya. Kotor tuh kayak tidak diurus sama sekali. Iya, kayak enggak Rambutnya pendek panjang. panjang. Iya, kayak agak panjang lah pokoknya. Nggak terlalu panjang sini. Aduh, mulai panik. Nah, Iya. pokoknya Tante Asti itu datang. Nah, di mimpi kita lagi bertiga. Aduh, jangan bawa gue dong. Kan mimpi. Anggap aja nggak ada deh. Terus si Tante Asti ini datang ke gua, datang ke kita. Gua nanya ke Karyo, "Kak, ini siapa? Kok gua nggak pernah lihat orangnya?" Nah, Tante Asti cuma melakukan membenarkan rambutnya. Ini gue ingat banget. Di mimpi gua, Tante Asti membenarkan rambutnya, kayak dibenerin lah, pokoknya dirapihin karena mau kenalan sama gua sama Karama. Terus dia ngomong kalau saya ini Tante Asti. Gua nanya, nggak mau. Tante Asti yang di Karyo? Iya. Jadi gue ngeliat wujudnya, terus gue kayak, oh iya, tapi dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak ganggu, dia nggak Oh, berarti nakut-nakutin. dia masuk ke dalam mimpi lu. Nah, gue nggak tahu apakah ini Tante Asti yang benar atau emang itu cuma mimpi, bawaan dari obrolan Tante Asti kita waktu itu kan gue nggak tahu kan. Tapi maksud gue, oh, jadi gue udah melihat Tante Asti dan dia nggak seseram itu. Maksud gue nggak tahu dari Karyo bentukannya karena bukan bentukan, oh saya Tante Asti, nggak gitu. Enggak. Biasa duduk, Ya, manis. ini kita lihat Tante Asti. Bercanda. Duduk lo. Tante, coba tanya. Lebih baik nih. Lo duduk. Kita Nggak, tunggu dulu. Kalau emang ada Tante Asti, ntar putar. Lo nggak mau. Muter. Itu kaki gua. Siapa tahu. Duduk. Bercanda, Tante. Karena gue udah tahu. Kak bilang bercanda. Kalau gue akan percaya sama mimpi gue gambling. Dari mimpi gue, Tante Asti tuh nggak jahat orangnya. Oke. Tapi annoying aja. Bener nggak jahat? Nggak jahat, tergantung. Karena kalian cowok-cowok. Kalau sama cewek kan jahat. Oh, pernah digangguin yang Tante Asti nggak? ini. Pernah. Iya. Yang pas ada siul jadi tuh Rio di kasur, aku tuh di bawah sama Kenta kan. Iya, di bawah sama Kenta. Tiba-tiba ada yang siul dari Siul? aku marah Siul. ke Rio. Ngapain sih lo siul gitu, terus dia ngomong aku nggak bisa siul. Aku juga nggak bisa Siul kita. Siul. Dan itu kencang banget di sebelah kanan yang wardrobe Rio. Oh. Dan aku langsung Oh. Iya, jadi gua sama Tia siulnya di tengah di antara kita. Jadi Tia ngira gua ngira Tia. Jadi kayak lu ngapain dah siul-siul gitu. Dua-duanya nggak ada yang bisa siul. Pernah lagi setengah tidur ada yang duduk di rak buku ya? Rak buku mana? Rak buku kamar gua itu nggak bisa didudukin. terus ada rak buku di atas gitu kan. Di atas itu. Iya. Yang dekat tempat itu. Iya. Familiar gitu, ada yang duduk gitu senang-senang aku gitu. Iya, kalau sama cewek rasa ya. Kenapa Les? Kenapa Les? Kenapa? Update. Kalau pas rompi ya. Kenapa banget padahal. Tolong Ya, ada Galvin bentukannya sampai kayak gitu. Kok lu kuat-kuatnya nggak pakai rompi? ada update apa ini? Ada update apa coba dari Charles?
Masih ya? Iya. Oke, nanti kita akan info lebih lanjut. Iya, tapi kita pembahasan lebih lanjut. Oke, jadi banyak yang nanya asal muasal dan inti dari Tante Asti ngikutin lu. Iya. Enggak ada, dia hantu biasa yang tiba-tiba muncul di kamar gua dan gua nggak usir. Oh, Sesimpel itu. Karena gua nggak usir, dia kira gua memperbolehkan. Menerima gitu. Oh, oke. Jadi ketika diusir sama pendeta pun, lah anaknya aja nggak protes gitu loh. Tapi ketika gua protes, lu pergi dong. Selama ini lu nggak ngusir gua, kenapa lu ngusir gitu? Jadi udah nolak dia. Sekarang di dalam hidup lu ada berapa makhluk halus yang lu kayak Sering lihat. ketemu, sering ngobrol atau sering kayak oh ya udah deh ada lu. 5. 5. Tahu namanya? Nggak tahu, tapi gua tahu bentukannya. Dua gua tahu namanya. 2 apa aja? Siapa sama siapa? Fantasti. 1 iblis, 1 Tante Asti. Iya, nggak mau. Next. Salah gue nanya, gue minta maaf. Terus yang 3 lagi bentuknya apa? Anak kecilnya ini mati tenggelam, dia cerita ke gua. Di mana ketemunya nih? Di Anggrek. Gua lagi jalan sama Kuma dulu. Coba tanya itu yang suka main nama gue nggak waktu lagi maghrib tuh? Nanti ya. Nanti tahu. dipertanyakan ya. Emang kenapa lo? Lah kan gue punya temen bocah. Ini gue bahas nggak di? Bahas kan? Itulah yang main di loteng. Yang Tante Catherine nanya. Oh. Harus balik maghrib soalnya mau main sama temen di loteng. Oke. Cowok ya. Terus 2 lagi? Satu lagi gadis, 2 lagi ya. Satu lagi gadis, satu lagi nggak jelas bentukannya, tapi dia muncul terus kayak asap gitu loh. Tapi gue tahu rasanya. Jadi ini dia nih yang biasa deketin gua. Langganan datang. Heeh. Oke, di rumah BSD semua? Iya. Untung gue udah pindah. Iya ya. Aduh. Gitu. Ada lagi dibilang kalau tempat kotor setan suka. Hah? Kenapa? Enggak. Itu rayap yang suka. Rayap gede. Rayap gede. Enggak, ini mitos atau fakta? Tempat kotor banyak setan. Bersihin kamarnya, nanti kalau nggak baik setan. Enggak, itu lebih ke iblis. Hah? Wah, aku beres-beres mulai besok. Kamarku rapi kayak OCD. Kenapa iblis? Karena kan iblis macam-macam. Iblis paling rendah antek-anteknya itu Suka kamar kotor. iya, dan masalah kita yang cemen-cemen gitu loh, kayak Maksudnya? lu males, itu bisa jadi iblis. Wah, gue diiblisin banget nih. Wah, bosnya ya kalau Keiblisan nih dia. Gue males banget soalnya. Gitu ya. Iya. Oke. Terus Nih, kalau rumah kosong, itu ada hantu apa enggak? ada. Oh iya, pasti. Iya, karena kan dia pertama Yang selfless ya? Enggak, tempat makannya dia nggak ada yang ganggu gitu loh. Kayak tanaman, pasti rumah kosong banyak tanaman. Nggak ada orang yang ganggu. Jadi kayak ya udah gue chill aja di situ. Biasanya yang tempat kosong itu yang isi apa bentukannya? Standar lah tante-tante. Tante Kun. bentar, nih Tante Asti ada di sini nggak? Ada. Bilangin gue bercanda. Nggak, gue yang udah nggak enak. Tadi habis gue ngomongin kok perasaan gue, tiba-tiba kok ke pressure ya. Ini dekat-dekat gue nggak nih? Iya. Kan? Kan lu ngomongin. Bilang gue bercanda ya. Ngomong aja sendiri kan? Kak, gue sumpah. Enggak, oke. Maksudnya Sumpah nggak gue lucu. tuh nggak suka soal hal kayak gini. Gue takut kenapa? Karena gue lebih sensitif daripada Karama. Iya. Di tempat-tempat kayak gini tuh gue suka tahu aja ada gitu loh. Tapi kayak kan gue gak mau sotil ya. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya gue ngerasa ini udah nggak baik nih tempatnya, atau ini udah ada yang ngeliatin gitu. Walaupun gue nggak konfirmasi kayak iya ada yang ngeliatin di pohon sana, gue liatin nggak mau. Iya ngerti. Kayak, oh itu ada yang lihat, ada di atas tuh, gue nggak enak nih gitu loh. Iya, Kayak gue mendingan cabut aja gitu loh. Nah tadi waktu lagi duduk, kok tiba-tiba kayak hawanya beda, hawanya nggak enak. Makanya gue tanya ke Rio, ada Tasti apa enggak? Oke. Sebentar kita update dulu. Update Sares. Ada perkembangan sejauh ini? Masih sama, masih nyut-nyut ya. Kalau bicara masih normal. Normal ya. Oke, aman ya. Iya, untungnya. Coba ngomong lagi kedengarannya apa? Kedengarannya normal kan? Normal. Coba baca Pancasila pertama. Sudah pindah tempat. Oke. Aman berarti ya. Tapi tetap dia. Sabar, gue pakai dulu. Pindah tempat. Tadi ke kanan, sekarang ke kiri. Pindah sakitnya lo. Oke. Ayo. Kita lanjut aja. Lanjut. Gua ini ada yang nggak tahu ngikutin apa ngejaga. Jagain. Jagain. Apakah sekarang masih ada? Masih. Masih ada di sini juga. Masih ada belakang.
Oh, di belakangnya. Masih sama. Itu yang ngejagain Oke. itu gunanya itu ngelindungin atau cuma kayak sesep nenek moyang kita? Kayaknya dari Kiki sih ngejagain. Iya, soalnya dari Kiki bentukannya masih pakai pakaian Jawa kan. Mulai soto ini. Oh, itu Will. Sorry, salah lihat. Itu orang. Ini bener. Sorry. Bukan Shifu. Soalnya tadi gua mau bilang kayak ada panda pink nggak enak. Galvin kan? Ya, oke. Yang ngejagain Kiki ini apa nih, Karyo? Kakek-kakek. Oh, kayak Kadang-kadang berubah sih bentuknya. Jadi Enggak jelas. tapi mungkin aja kayak nenek Tapi moyang dia. dari feel-nya gue sih turunan. Kayak diturunin. Jadi udah lama gitu. Di loh. keluarga kita ada kan ya? Ada. Oke. Apa ya? Kalau malu apa? Serigala. Wih, Lu mau keren apa? banget. Lu mau apa? Lu apa? Macan putih. Kodok. Kok kodok sih? Kan lu soalnya terkenal kodoknya Dita. Lama bacot. Iya, tapi gua nggak pernah tahu di keluarga kita ada yang ngejagain nggak, Kak? Ada. Ada. Bentuknya apa? Nggak boleh. Gue nggak boleh cerita. Tapi ada. Oh, kenapa nggak boleh? Lu pernah kayak ini bentar lagi gue kenapa ni, tapi nggak kenapa. Pernah nggak? Lu berdua. Feeling. Kayak gua mau kenapa-napa tapi Iya. nggak jadi kenapa-napa. Kayaknya Pernah lah. Itu dijagain. Gue nggak boleh cerita karena lu kenal gitu deh. nenek moyang kita gitu ya. Ya, mungkin. Enggak, bukan nenek moyang, ini keluarga yang kita tahu soalnya. Udah, yuk lanjut. Oh, menarik sekali Lanjut. cerita dari ayah dari ibu. Gak boleh cerita. Oh, dia bisa nitip pesan gitu. Bisa. Emang kenapa nggak boleh diceritain sih? Berubah persepsi lu sama dia. Dia nggak mau. Gue jadi kepo banget nih. Gua Gue tuh kepo anaknya banget. kepoan tau gak Asli. sih? Ya udahlah nanti. Cewek apa cowok? Enggak, udah. Lanjut. Oke. Heeh. Dia ngejagain satu keluarga, Satu keluarga semua semua dirangkul tuh. A sampai Z. Keren banget dah. Ah, tunggu dari A sampai Z. Sampai ke keluarga besar. Iya, keluarga besar. Kalau personal, Iya dijagain. Kan di setan nggak ada apa ya time and space. Jadi dia bisa banyak dimanapun. Banyak. Jadi kayak kage bushin gitu ya? Iya. Oh. Naruto. kenapa sih selalu ke ibu? Dia biar nggak gitu. Dia megang pedang Enma nggak? Nah, gue suka banget waktu dia di Wano Arc ya. Dia tuh lawan sama si Big Mom. Iya, Big Mama sama Big Mac. Oke. Oke. Aduh nggak lucu. Nah, kata Kuri tuh waktu itu Udah. udah lo. Oke, ini gue baru tahu insight yang bagus. Tapi ada yang lebih seru lagi ketika yang dijagain tuh macan. Yang ngejagain tuh bentuknya macan. Siapa? Adalah di keluarga kita. Siapa kak? Adalah Terus? Ya udah. Karyo pernah lihat. Gua? Dia mempertanyakan ini macan siapa? Nggak mungkin ya. Ada. Kan gue nyia lo ya. Nyia. Lu anak kesayangan. Lu Nyai. anaknya Nyai. Jangan gue jadi panik sendiri nih. Si paling suka warna hijau makanya. Nyai. Alam bawah sadar ternyata Iya, nyambung. Iya nyambung ya emang. Masih pernah Kak lihat kereta kencana? Enggak. Karena kan anaknya udah nggak ada. Oh iya udah nggak di Iya. rumah. Mana gue sendiri lagi. Tapi ada ini nggak? Lu pernah kayak apa ya kasarnya peringatan kalau dia mau datang gitu? Nyai. Nggak cuma Nyai, siapapun. Misalkan kayak biasanya kalau ada bau ini sama lampunya agak redup tuh ini datang nih. Datang nih. Si iblis sudah pasti. Aduh nggak mau. Aduh, jangan yang itu Gue salah mulu. nanya mulu. Ya kalau kayaknya. iblis sudah pasti. Nih gue mau datang. Dia malah sombong gitu loh. Namanya iblis. Oh iya. Dia sombong. Gue bisa redupin lampu, gue bisa bawain wangi-wangian biar Iya, hidung lu rasa gitu ya. belerang. Itu kayak tapi sepele deh buat dia. Iya, cemen. Iya. Cemen. Karena energi dia punya energi sendiri ya. Iya, iblis lebih di atas setan normal lah. Dia nggak butuh ngambil energi. Nah, iblis bisa ngebunuh. Hah? Iblis bisa. Bisa yang ngebunuh. gini. Bisa. Nikam Nggak sendiri. perlu dia ngebunuh kita langsung. Gini, Kayak no. gini juga bisa. Thanos. Anjing. Domestos Thanos. Domestos nomos. Tapi ini ada sebuah apa ya fakta dari Karyo ya. Apa nih? Katanya iblis tuh bisa melukai dengan cakaran, tapi cakarnya 3. 3. Nah, ini pernah terjadi nggak ke lu? Pernah. Sering. Cakalnya 3 maksudnya kayak gini. Kan ngeledek Trinity. Ternyata apa sih? Bapak, Putra, Roh Kudus. Heeh. Anjir gue betokan betul.
Bro, the Holy Trinity, hello. Lu gimana deh? Gue kayak di Matrix Trinity. Neo masih Obat ya, iya. Pilih biru apa pil merah? Pil KB. Aduh. Padahal kalau pil biru Sanax. Sanak soda. Aduh, nggak ikutan. Sebenarnya gue tadi nggak mau ngomong Sanax, gue nggak mau bercanda ke arah-arah situ. Sorry. Apa yang bikin Viagra maksud gue? Oke. Oke. Oke, kita ini mau langsung main game atau ini udah pertanyaan? Nggak ada? Ada tambahan? Update. Poles. Sabar, tadi mau nanya. Apa? Kenapa dia bisa dibilang yang ngontrol ratu laut pantai selatan? Nya itu gelar. Oh, Nyai gelar. Jadi tiap tahun ganti orang. Jadi ini orang yang punya indigo yang punya. diangkat gitu loh. Berarti lu bisa diangkat juga jadi Bisa kayak temen gue Raja Jin di Cinere. Raja Jin di Cinere. Apa namanya komplek yang Nah, iya. Jalan Jawa? Iya. Ah iya. Itu di situ ada kerajaan jin, gue pernah kesana. Kerajaan Jin kayak gimana? Orangnya ganteng-ganteng gitu kayak Kayak Aladin. sempurna. Pokoknya lu nggak pernah lihat nih orang jelek, nggak. Kayak yang cowok-cowok Arab ya. Semuanya ganteng, semua cantik, sempurna. Badannya nggak ada yang gendut, Berarti nggak ada gua yang jin Hah? Jin dan Jun. Ya, gue Junnya dong. Nggak jadi. Nah, tapi ini gue baru tahu nih. Yang megang kerajaan jin Cinere. Berarti ada Tiap tempat. tiap kota Yang megang Pondok Indah siapa, Bang? Nggak tahu gua, tapi Ada. Ini kebetulan temen gua. Harusnya ada ya, tapi ya. Harusnya. Ya kalau ada kerajaan kayak itu lapangan kosong. Dia bilang, "Mar, lu mau nggak?" Gua langsung, "Apaan sih? Mau Sini ikut kerajaan gua." Gua kayak, tai lu apaan sih?" Udah kayak guild ya. Iya. Tapi dia rajanya. Dia rajanya, dia diangkat. Makanya itu gua nggak tahu siapa, tapi dia diangkat. Gue ngerti nih sekarang jadi. Apa sih? Nih logika Marul lagi. Iya, ya. Kan iya, gue iya. suka cocokologi nih. Iya. Logika gue adalah mereka mau yang mimpin mereka masih bisa berimpact ke dunia asli. Mungkin. Iya, tapi maksudnya fungsinya kerajaan Jin itu buat apa? Gua nggak tahu, gua nggak Kan dia nggak nanya. Gue cuma ngeliat kayak, wow. Tapi itu kayak takut gua. kastil gitu. Iya, langsung ini berubah. Ini bukan taman jadi kota. Kota. Satu kerajaan kayak lu baca komik-komik gitu ya, kerajaan. Ada pasar, ada gedung apa. Demi Demi Tuhan, Gue baru tahu nih. lu masuk ke situ. gue masuk ke situ. Gue dibawa dan semua jin-jin ini ngelihat teman gue bungkuk gitu loh. Oh, kayak di film-film gitu. Iya. My master. Iya, kayak gitu. Gue kayak anjing ini beneran nih. Gue nggak berani ngomong macam-macam. Gue diem aja. Gue ikutin temen gue. Kalau misalkan lu kenalin gue sama temen lu yang itu, gue minta boleh nggak gue lihat ke kerajaan lu? Iya bisa jadi Bisa dibawa. Nah, gue nggak tahu tapi itu Tergantung dia. 2009. Gue nggak tahu dia masih Oh, iya, siapa rajanya tahu udah apa ganti. bukan. Karena kan balik lagi kayak Nyai itu tiap tahun ganti atau gue nggak tahu berapa tahun ya. Tapi yang gue tahu ini gelar. Bisa buat nggak orang. cara jadi yang punya jin-jin itu gimana? Ya nggak tahu, nanti gue tanya temen gue. Coba. Lu mau nggak? Bisa jadi. Iya. Kalau misalnya harus tumbal hidup lu habis itu. Nggak jadi. Nggak usah seberat itu gini. Ya udah lu jadi raja jin. Nah, Barternya, lu harus bisa lihat rakyat lu. nggak mau. Ya udah. Ya gimana? Gue mau Lone King. Lone King. Oh, sendirian tuh. Iya. Oh, itu mah bukan jadi raja jin, itu namanya delusional. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya, lo anggap aja nih ada rakyat lu di Iya. sini. Emang ini dulu gue nggak rakyat gue. Kan karena mah kalau jalan gue juga gini. Seberapa draining nutup mata batin. Seberapa draining kayaknya nggak ngerti juga karena belum pernah ditutup ya. Gue sih pernah. Udah pernah ditutup tapi Serius? katanya pendeta sendiri bilang ini kalau datangnya dari Tuhan pasti nggak bisa ditutup gitu loh. Jadi Iya, itu pendeta siapa? Pendeta gua. Iya. Ini ngomongin orang ya, gua orangnya. Ini ngomongin apaan sih? ditutup. Apanya sih? Usia. Lu kalau Iya, kebanyakan nutup bercanda. usianya. Emang lu pernah indigo lo? Sama Bunur kan? Bunur. Emang dia pernah lihat? Dia ditutup. Oh, Dia pernah dia- artinya. Aduh, waktu kecil pernah lihat, kecil. terus ditutup. Jadi gini, penglihatannya kan ini turunan Iya. ke Karyo sama ke Marlo. Kok gua enggak sih?
lu kan udah anak kesayangannya. Tapi ibu ngomong, udah cukup Karyo aja yang bisa lihat dunia itu. Marnonya jangan dipanggil pendeta Bunur. Suruh tutupin mata batin gua. Iya. Bunur yang nutup mata. Saya nggak lihat Marlo. Bercanda Bunur. Almarhum lo. Bercanda Bunur. Kita sambut. Yang Lex. Kayak gitu. Terus kata Bunur, ya emang ini kalau udah bawaan turunan dari Tuhan juga dikasih. Ini gift gitu kan. Tapi dia bisa ditutup kan? so far sih ditutup. Nih gini. Tertutup. Tertutup. Gini ya Kak, Vilo kan dapat karunia itu, dia nggak mau sebenarnya. Kok lu mau? Kan dia juga nggak mau kalau bisa milih. Iya. Ya tapi Vilo tuh kayak, wah ada setan udah diem. Wah ada setan diem. Tapi kalau lu kayak, WhatsApp deh. Itu kenapa? Ya karena mau gue pernah pura-pura nggak lihat, gue didatengin di muka gue nggak mau Ya berapa itu kayak, lagi. tahan. Nengok sana kayak apa kayak. Enggak tahu gini. Aduh mendadak ngantuk. Tapi lagi nyetir. Goblok. Oh kayak, tua kapan mana gimana lu? Lalu dia Hong. Salam juga ya. Garam lumayan Iya sih. mancing dah. Iya, Hongtang kan? Bubur huangtung. Tapi oke, Karyo, kalau pengalaman nih jangan kita ngomongin iblis lagi ya. Iya. Pengalaman dari lu pribadi, hantu paling seram apa? Yang datengin gue dari atap. Yang bukannya yang di WC itu yang mangap gitu apa sih? Itu mah di BEJ. Iya itu apa namanya? Kuntilanak. Hah? Yang Nggak ada. ahangnya copot gitu. Enggak ada orang biasa. Enggak. Tekun. Iya tante kun. Oh, tante kun orangnya. Oh iya. Kayak ini yang di ini apa? Dari atap apa? Yang gue lagi tidur. Ditiban ya? Iblis. Itu iblis apa setan gue nggak tahu sih. Ada, tapi serem ada banget. ambigu tapi serem buat Karyo. Serem banget. Yang lu ngomong bapak kami kan? Iya. Bukan. Beda itu ya? iblis. Beda. Yang gue mimpi terus tiba-tiba dari atas turun. Ketindihan ya? Iya, ketindihan gue nggak bisa ngelawan. Nah itu dari mimpi. Nah itu Pas lu melek tiba-tiba ada dia juga kan? itu yang paling sampai sekarang ngena sih. Yang lainnya tuh kayak makanya kayak Kiki cerita gue harus kayak itu gitu loh karena Banyak udah banget cerita setan ya. terlalu sering. Terlalu sering kok. Tanya aja Vilo juga pasti terlalu sering dia. Pantes muka-mukanya kayak Juon. Waduh, Karyo kasih. Saya bercanda. Deg-degan saya. Oke, tapi kan sama yang kayak ini gua nggak tahu ya soal siapa seperti Risa Saraswati, dia kan ada satu orang yang bisa ganti-ganti dimasukin sama si Mamat Modol itu apa siapa? Gua nggak pernah nonton. Iya kan kalau nggak salah namanya yang kayak dia meninggal lah karena hanyut waktu lagi boker. Tapi dia nempelnya sampai bisa jadi medium gitu loh. Bolak-balik ganti gitu tapi dia udah biasa banget gitu loh. Itu kemungkinan terjadi. Gue bisa kalau gue mau. Jangan. Enggak, gue nanya doang. Tapi katanya indigo itu kan beda-beda Kak ya. Beda-beda. Ada yang jadi medium, ada yang bisa ngusir. Iya, Lu bisa apa aja? Bisa ngelihat, Iya ngelihat. bisa komunikasi, bisa Ngusir bisa. tergantung setannya, tergantung Tergantung hantunya. levelnya ya. Kalau dia emang dari situ ribuan tahun ya gue nggak bisa ngusir lah. Terus tergantung bisa setannya. jadi mediumnya juga. Bisa. Pernah tapi jadi medium. Kan yang di Malai yang Gue berantem. udah tahu ceritanya, tapi Macan kan gue itu. kayak lagi interview orang. Pernah tapi jadi medium. Pernah Pak. Wah, boleh diceritakan waktu jadi medium yang waktu di Malaysia dimasukin 6 jin itu yang sampai KDC bingung. Ya udah tahu tapi. Iya. Nah, waktu itu lu jadi medium tuh gimana? Kenapa lu ya udah sini deh gue yang jadi medium? Karena dia ditanya apapun nggak ngejawab gitu. Kan dia gangguin sama 7 pocong itu. Oh ini yang berantem lima, ya, yang lima. fighting ya. Yang beruang sama Iya, harimau iya. berantem. Yang the clan. Udah kayak yang di Indonesia. Iya, itu kejadian beneran. Ada yang pernah naik elang kalau nggak salah. Tapi mau nggak mau lu jadi mediumnya gitu ya? Iya supaya ngomong lu gitu. Karena gue pikir karena beda dunia kali dia ngomong-ngomong atau karena dia mau didengar atau apa gitu. Jadi gue kayak sini lu masuk ngomong. Itu pertama kalinya. Iya. Lu jadi medium. Iya. Nah, tapi waktu lu ya udah deh, nih gue kosongin badan gue, lu masukin, gue jadi medium lu. Lu nyadar nggak itu lu lagi ngelihat lu ngomong sendiri, lu ngomong gitu, orang itu ngomong pakai badan lu tahu nggak? Iya. Si badan Mario ini Tahu. Karena kan gue ngelihat dari atas gitu loh. Oh, lu nya kayak hover ya, hover. Iya. kayak lagi dari atas kayak iya. Lu dengerin juga gitu. Nah, Tapi yang takut gak sih Kak? Kayak tiba-tiba kayak enak juga nih badan. takut. Gue takut nggak bisa Balik ngelepas lagi gitu ya. loh.
atau ada yang nempel. Gantiannya seterusnya. gimana kayak udah ada sana badan gua. Kan diusir sama Pak Haji yang punya cyber. Oh iya. Heeh. Oke. Ada pertanyaan lagi lanjutannya nih karena seru banget memang kalau Main ngebahas sih. soal misis dengan kakak gua. Iya. Kalian yang nonton seru, kita udah mulai ketakutan. Status pegela apa? Masih ada? Masih. Masih. Oke. Apa kanan doang? Oh, Kanan doang. Iya, oke. iya. Belum pindah kemana? Belum ya? Kok belum sih? Emang mau? Lilo udah jangan. Oh iya baik, mohon maaf. Oke. Sekarang ada games. Oke, jadi kita punya game nih Kak. Ini pertanyaan mitos atau fakta. Gua dan Karama yang nebak ini mitos atau fakta, lu yang klarifikasi itu Oke. apa? Oke. Dari negara Indo. Iya. Dengerin dulu aja Oh Mas. iya. Oke. Yang pertama, makhluk halus punya tipe dan strata. Fakta. Saya juga fakta. Saya rasa mereka pasti ada kuat-kuatan. Iya, Ada tipe-tipe yang bisa ngerasukin, ada yang cuman main, ada yang gitu. Betul, fakta. Jawabannya Fakta. fakta. Yeah, 1 poin. Nice, bro. Sama tante. Kakak nggak lucu. Oke. Gue udah mau. Don't leave her hanging. Aduh tuh Kak. Ya udah deh tante. Ayo lu. Ya, Oke. ini akan digerakin kalau memang ada sesuatu di sini. Lo amit-amit lo, amit-amit Loh, lo. bukan amit-amit. Hah? Saya rasa Oh. belum ada yang memiliki kekuatan cukup kuat buat gerakin. Oh, Makanya gue kasih aja. Berani siapa- ya? Iya, gitu loh. Makanya gue berani ngomong. Coba kasih yang lebih ringan kali. Aduh, boleh, boleh. Sabar, Coba sabar. kita kasih ya. Ini nggak mungkin AC kan? Nggak mungkin AC. sabar biar gue. Oh. Sampai gerak sendiri panik nih. Iya panik mayan. Nggak, menurut gue nggak akan ada yang bisa gerakin. Tuh, anjing, amit. Gue jadi takut ya. Tadi gue kayak berani deh. Oke. Kalau kesurupan, Iya. itu jempol kakinya dipencet biar setannya keluar. Mitos atau fakta? Kalau gue fakta. Menurut gue mitos. Kenapa? Gue bilang fakta karena orang kesakitan itu kayak ada dedau langsung melek, sadar. Berarti digampar juga boleh dong. Tergantung pakai duit apa enggak. Waduh. Enggak, menurut gue mitos. Logika aja nggak bener. Gue lagi demam, pencet aja jempol lah. Gue lagi batuk, pencet aja jempol lah. Kesurupan, pencet aja jempol. Betul nggak? Mitos. Ah, suwe. Karena nggak ada hubungannya sama apa-apa. Cakra nggak di situ dan segala Kan ini macam. boleh lu pegang lagi nggak? Kok lu takut, hei? Nggak apa-apa Gue tadi. baru mau. Apa udah agak-agak ada yang kayak jauh-jauh lu. Soalnya masuknya dari sini jadi gue nggak suka. Kalau iya. dari sana nggak apa-apa. Kan lagi di sana lagi ada yang nemenin. Oh iya, benar. Tante kalau mau join ke sana boleh loh. Tuh, Charles kaki udah siap mangku ya. Lanjut lo, lanjut. Setan pasti kakinya nggak napak. Fakta. Mitos. Mitos sih. Soalnya pocong kan nampak. Nggak tahu, gue nggak pernah lihat. Tapi menurut gue mitos sih. Harusnya ada aja yang bisa napak kali ya. Nggak tahu. Mitos atau fakta kak? Jujur aja gue nggak tahu. Karena gue nggak pernah lihat setan terus gue lihat kakinya. Gue nggak pernah. Tapi kalau menurut gue Jadi gua waktu nggak tahu. dia berdiri tuh kayak ya udah berdiri aja. berdiri aja. Ngambang normal. enggaknya nggak tahu. Iya. Mungkin logika nggak napak adalah kakinya nggak kelihatan gitu loh. Jadi cuma setengah jelas, Oh, setengah kayak transparan gitu loh. menghilang gitu ya? Bisa jadi logika nggak napak dari situ. Tapi gue nggak pernah lihat ada setan ngambang sih. Tapi emang setan Iya. kelihatan kalau kenapa lu lihat atas? Enggak. Setan ngambang. Setan ngambang. Lah. Sorry. Kan langsung kan ya. gue yang nyuruh tadi bikin dia sendawa. sorry. Si bisa gue nyuruh nih. Terus lo. Iya. Oke, setan pasti kakinya nggak napak. Jadi kita nggak tahu. Gue nggak tahu. Kalian kalau tulis di komen di Iya, bawah. tulis ya. Kira-kira napak apa kagak? Kalian pernah perhatiin nggak? Siapa tahu dia ngapak kali ya. ngapak. Iya, lah Acak acak kue. kue. Ya, prevent. Oke, next. Manusia bisa menjalin cinta dengan makhluk halus. Kebalik. Menurut gue makhluk halus bisa menjalin cinta kayak kali yo. Itu Apa dia. bedanya tapi? Menjalin cinta dalam segi apa dulu nih, Nao? Perasaan atau fisikal? Kan nggak bisa fisikal monyong. Siapa bilang? Bisa. Makanya ada apa? Jenglot. Apa sih? Ya kan jenglot yang setengah jin. Jenglot ya? Jenglot kan yang kecil. Apa sih? Pokoknya ada yang setengah jin, Setengah apa lagi? setengah
Ya gitulah. Tolong di komen dibantu. Iya, tolong Iya, tolong Iya, komen, ada pokoknya yang manusia kawin sama ini jadinya setengah Mutan. genderuwo ya. Iya, tapi setengah apa gitu, ada sebutannya. Nah, waktu itu tuh gue masih nggak percaya. Jadi menurut gue waktu itu jahat banget. Ada yang dibilang anak genderuwoan, jahat banget. Jahat banget ya, cuman karena mukanya nggak seperti manusia pada dasarnya dibilang anak genderuwoan, jahat banget. Genderuwo Demi tuh rating TV anjing. yang tinggi itu ya? Iya, Yang gede banget ya? Heeh. Yang kayak pohon beringin nih? Ya pokoknya itulah. Katanya Anda pernah buka jendela tapi cuman kelihatan kaki. Iya benar. Sebesar apa kira-kira dia, Kak? Oh ini Titan ya? Iya, Titan kalau yang berapa abnormal meter? jalannya gini. Titan yang berapa meter nih? Iya yang Mega Titan. Aku gak nonton awet ya sorry. Oke. Jadi ini apa nih? Fakta atau mitos? Fakta. Kalau gue. Mitos. Fakta fantastik. Iya. Tapi kan ini manusia bisa menjalin cinta. Sama aja kalau kayu juga Iya baper. sih, kalau juga baper juga. Gue pernah lihat setan cantik di OL, gue langsung mikir nih kalau bukan setan gue pacarin nih. Gue juga pernah sih tapi imajinasi bukan setan. Amat. Kayak, wah ini gue kalau Itu mungkin namanya bukan setan tapi waifu kali ya. Oke, next. Makhluk gaib yang merasuki boneka nggak akan bisa keluar. Mitos. Oh ini Annabelle ya? Iya, yang kayak Annabelle. Annabelle iblis tapi. Iya, maksudnya iblis itu masuki boneka bisa keluar lagi apa enggak? Bisa. Berarti mitosan? Iya mitosan. Berarti mitos. Mitos. Soalnya bisa keluar, Bisa keluar. tapi tergantung dia mau apa enggak. Iya, Itu benar. media doang kan? Iya. Indonesia enggak? Media Indonesia. Gue kira. Sorry banget, gue kenapa respon ya? Dia udah diem tadi udah mikir. Oh iya buat itu Kak. Kan goyang-goyang gitu ya. Heeh. Itu bisa kita yang goyangin gak sih? Kayak misalnya kayak Ya enggak lah. gue mainin nih, gue bercandain. Ya bisa pasti lu bisa gerakan sendiri. Kenapa sih lo? Kayaknya salah mulu gue nanya. Enggak, gue lagi mikir nih. Lagi main Oi Jabor. Heeh. Waktu ada ketarik sana, gue tahan. Iya kan bisa kan? Gue maunya namanya Anton anjing. Padahal setannya yang Iya, gerakin. setannya yang gerakin. Oh iya, setannya kayak anjing nih orang. Ternyata waktu gue sama Karyo angkat tangannya karena masih kayak gini berat. Kok jadi serem sih? Iya kan, ya kan. Lu lagi boleh gue ngasalin nggak? Ya bisa. Sebenarnya Ouija board itu Heeh. kan itu kayak hal yang dibuat buat manusia ya. Gue kan nonton ini juga ya. Apa sih si Tanah Jawa lagi kan? Dia bilang kalau jam 1 atau jam 2 kita ngaca, terus kita lagi nyisir cepat terus kita diem, nanti kalau biasanya refleksnya delay. masih ngaca, iya delay. Katanya itu apa kita ya? Si yang apa sih kembar itu apa sih? Oh, doppelganger. Doppelganger kita kan katanya ada 4 nih di dunia atau berapa apa 7. gitu. Gue lupa dia ngomong apa. Nah salah satunya tuh kayak ngikutin kita sebagai bayangan, sebagai cermin, sebagai gitu. Anjir, serem banget. Katanya kayak gitu di. Tapi kan cermin juga dibilang emang buat Media. ke dimensi lain. Iya kan? Cermin, Tapi lu pernah nggak dari cermin ngelihat lu tapi delay? pernah. Hah? Kayak lu senyum, dia kayak apaan sih lu? Enggak gitu, Oh, enggak jutek gitu. banget. Iya, Kenapa? Salah apa kakak gua disenyumin? Apaan sih lu? Kan dia juga tapi. Lu pernahnya apa waktu di kaca tuh? Gua ngeliatin dia berubah mukanya. Jadi? Jadi kayak gue ngeliatin diem aja. Ini waktu zaman depresi gitu lah. Kan gue ngomong ke cermin kayak tai lu. Dia jadi senyum sinis gitu loh. Kayak Tapi lu lagi ngomong? Gue lagi diem. Gue lagi mikir sesuatu, dia tiba-tiba muka sinis gitu loh. Gue kayak, dan waktu gue kaget, dia nggak kaget, dia tetap sinis. Makanya gue kayak, nih anjing, nih beda nih. Gue langsung cabut. oh, sama ya. Soalnya ada yang itu kan dulu tuh video YouTube hits banget yang anak Jepang. Oh iya. Yang nengok sisiran belakang. rambut nengok tapi anaknya masih diem. Heeh. Itu berarti benar mungkin terjadi. Iya, karena beda dimensi kan. Mulai besok kaca take out semua ya. Iya. Nggak usah nih, nggak usah selfie lagi lah. Ay, apaan sih? Iya juga sih. Tapi lu percaya vampir nggak? Ya balik lagi ini kepercayaan kayak video sebelumnya, hantu teritori. Oh, vampir itu hantu juga ya? Iya. Santai dong bos. Kan gue nanya doang. Jadi werewolf tuh sebenarnya apa kakak? Wolverine gimana Wolverine? Twilight. Ah, kita kalau ngomongin mutant ya kayak Cyclops nih kenapa matanya? Enggak dari setan. Tadi ke alien udah gue maafin deh ya. Iya kan gue nanya doang sih. Vampir. Jadi kalau vampir makan bawang kenaps. Bau. Iya, makanya dia nggak berani. Vampir Cina apa vampir bule? Iya. Kalau Oh, ada vampir ada Cina. vampir Oh iya, yang ditotok sininya ya? Iya, langsung diem. Dia apaan sih? Dikasih kertas kan? Tapi maksudnya gini,
kan dia kan yang lusul itu setan. Kenapa dia mau? Apakah kayak What's in it for me? iya Tadi kayak gitu. ya udah boleh deh. kali. Enggak, karena gimana ya? Udah temen. Enggak, selama balik lagi kan di semua agama dikasih tahu kita manusia di atas semuanya, di atas jin, di atas setan. Betul. Artinya ya lu punya kuasa. Selama lu punya kepedean buat nyuruh, dia mau. Kayak saya, iya, kayak gue, Kalau lu bilang lu ngusir, ya lu nyuruh. iya, gue nyuruh, gue bukan tolong dong, pergi dong, enggak, gue bilang lu Nggak ada pergi, embel-embel yang kayak nggak usah, gue tinggal lu pergi, gitu loh, Iya. iya, ya selama, ya, Selama lu percaya kalau gua tuh di atas, lu iya, pergi. sama kayak lu mau astral, selama lu percaya lu bisa astral, lu bisa. Sabar. Aku nggak percaya. Aku nggak percaya. Nah, suka nih gua. Otak kosong. Otak kosong. Sial. Ya jadi kalau ada pertanyaan lagi mengenai permistisan ini boleh kalian tulis komen di bawah. Di episode lanjut sama Karyo bakal kita bahas lagi yaitu di season 4 ya. Oh kayak ada season 4 lo. Ups, aku spoiler. Aku tuh Gitu disuruh kan bridgingnya. Iya. Oh gitu. Aku di Seruput Tendang itu kayak Tom Holland di Marvel. Spoiler Iya, suka banget kayak nggak boleh tapi gimana dong kayak merchandise keluar bentar lagi. Oke, ada pertanyaan lanjut sebelum kita tutup. Ini yang disuruh ini dari sini apa lo bawa? Dari sini. Oh, dari sini. Oh yang disuruh Yang tadi di tengah-tengah itu. makhluk-makhluk Iya. dari sini. Jangan nengok-nengok. Iya. Lu bukan nengok ke gua, woi. Iya, tiba-tiba ada. Belakang gua ya kan? Kak. Karyo. Bukan orang aja. Kak belakang gua ya. Karyo. Iya. Supindah bilang penuh. Seruput. Coba Kak. Kalau kita bilang Seruput Tendang yang boomnya bukan muka. Jangan bercanda. Tapi muka lagi di sebelah lu tahu. Jangan. Gue tahu nih Karyo lagi nengok-nengok matanya nggak ke gua tapi ke belakang gua. Enggak. Enggak. Gua liatin. Bacot botol. Lama ya? Heeh. Ya udah kalau gitu di pray-in dulu Karyo. Iya, Jangan Kak. ngomong sama yang ini dulu, yang itu dulu. Kenapa yang ini barusan? Enggak. Kasih tahu dikit. Jangan dong. gangguin gua Dikit Kak, dong. please. Gue enggak tahu dia cuma ngomong menit 39. Menit 39. Menit 39. Gue enggak tahu. Bentukannya apa Kak? Iya enggak tahu. Ini Bisa jadi. bentukannya apa ini? Oh. Orang kah? Enggak. Enggak gini. Siapa tahu di menit 39 memang tapi bukan buat mata manusia yang ngelihat. Siapa tahu ketika udah up Vilo yang bisa lihat. Atau Karyo. Atau bisa jadi ada yang ngomong mati atau gitu. Iya Kak bisa. Gue gak mau syuting sini lagi. Fuck this place. Oke, makasih banyak ya buat semua. Gue langsung tutup kan update terakhir. Gue mau dengerin menit 39. Iya gue kepo sih. Iya. Menit 39. 39 sampai 40 kita dengerin ya. Oke, makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Semoga suka. Jangan lupa like, subscribe, sama komen. Dan kalau misalnya kalian mau sama Karyo lagi, komen sebanyak-banyaknya. Ya, segala pertanyaan kalian tentang misis bakal dicoba bakal dicoba jawab. Kita jawab. Oleh kita, Karyo doang yang bisa. Kita tanya, Karyo jawab. Iya, oke. Gitu. Bakal kita sampaikan kepada Karyo ya. Jadi jangan lupa buat ada yang pertanyaan silakan komen di bawah. Ini kita tidak pernah memaksa kalian untuk percaya atau tidak. Ini Iya. pilihan kalian sepenuhnya. Betul. Kalau gue pribadi gue nggak percaya. Kalau Karama Gua percaya sih. gue juga bohong gue percaya. Gak gini loh Nyat. Experience gue tuh udah banyak banget soal setan. Terus gue bilang, alah itu bohong. Bodoh gitu loh. Bodoh kayak misalkan gue lagi jalan tiba-tiba apa ya kayak snack gue keangkat terus jatuh gitu kayak angin si angin terbang ke atas baik si sendok tiba-tiba dari dalam loncat keluar angin nih gini kadang tuh ada orang-orang Sabar lo. yang batu Sabar lo. aku pengen ngasih tau ke kalian ya udah mau nggak percaya mistis boleh tapi jangan goblok-goblok amat ya. Ada sendok bayangin sendok Iya. dari dalam tempat sendok tiba-tiba keluar tung gitu Kirain ikan ya. iya oh angin gini loh mungkin Sabar. Udah. Oke. Tonton episode. nah terus udah Udah. makasih banyak kalian yang udah mau Thank you datang banyak kalian, Terima terima kasih. kasih. sorry sebelum kita ending Kak boleh dimisiin dulu yang dari Charles oh Belum selesai katanya. iya belum selesai sorry Belum Sabar aja. Oke. Ada Enggak. gongnya. Ada gong ya. Oke. ada gongnya nanti ketika kita ngerokok di depan Iya. Oke, makasih Kita banyak ya. Thank you. Terima kasih. Dadah. Bye semua Bye. Season 3 round.
Wuhu.